4726. Apakah prasasti ajaib ini tidak normal? Apakah ini terkait dengan Xiaoxing? Lu Ming berpikir. Begitu bayangan di tubuh Xian Yanxing muncul, tablet ajaib Wuliang mulai bergetar. Waktunya terlalu kebetulan. Sepertinya itu disebabkan oleh bayangan. Tapi saat ini, Xian Yanxing menyelesaikan latihannya, dan bayangan di tubuhnya telah menghilang. Namun, tablet ajaib tak terbatas masih bergetar tanpa henti. Ada apa? Mengapa aku berlatih untuk jangka waktu tertentu, prasasti ajaib yang tak terukur bergetar? Bond Demon juga kaget, mengakhiri fusi, dan berseru kaget. Di rongga matanya, api jiwa berdenyut, jelas juga tidak tahu kenapa. Prasasti ajaib Wuliang semakin bergetar, akhirnya benar-benar dari tanah, terbang ke udara yang tinggi. Di sekitar, roh-roh yang tak terbatas itu, mengeluarkan seruan keras, gelisah dan terus-menerus berenang menjauh, tetapi tidak berani mendekati monumen ajaib yang tak terbatas itu. Pada saat ini, prasasti ajaib yang tak terukur menyusut dengan cepat. Awalnya puluhan ribu kaki, tapi segera dikurangi menjadi seukuran telapak tangan. Kemudian berubah menjadi cahaya dan bergegas menuju Xian Yanxing. Kecepatannya terlalu cepat. Xian Yanxing ingin menghindar, tetapi ternyata dia tidak bisa mengelak sama sekali. Prasasti ajaib yang tak terukur, langsung ke alis Xian Yanxing, menghilang. Xian Yanxing sepertinya merasakan sesuatu dan duduk bersila. Ledakan. Nafas tubuh Xian Yanxing tiba-tiba melonjak, dan bayangan kosong di tubuhnya muncul lagi. Xian Yanxing, dalam pengaruh 8 alam Tuhan. Hampir hanya beberapa waktu bernafas, Xian Yanxing menerobos kemacetan dan mencapai 8 tingkat dewa. Ini belum berhenti, napasnya masih naik dengan cepat. Lu Ming, iblis tulang, dan para ahli dari Istana Surgawi tercengang. Tapi hantu-hantu yang tak terbatas itu, bagaimanapun, mengeluarkan jeritan tajam, dan kemudian bergegas ke Lu Ming, Gumo dan Xian Yanxing dari segala arah. Tidak baik. Wajah Lu Ming sangat berubah. Ada begitu banyak iblis tak terbatas yang datang, mereka hanya memiliki satu cara untuk mati. Bond Demon, apakah ada cara? Lu Ming minum. Tidak, lari. Bond Demon mengaum. Aku. Lu Ming tidak berdaya. Dia akan membawa Xian Yanxing ke dalam perintah Hong Huang, dan kemudian mencoba yang terbaik. Tapi saat ini, Xian Yanxing tiba-tiba menghembuskan nafas yang kuat. Napas, seperti gelombang air, menyebar ke segala arah. Ini adalah nafas prasasti ajaib yang tak terbatas. Saat diguyur oleh nafas ini, roh-roh itu berhenti dan tidak berani terus mendesak. Kemudian, puluhan ribu iblis yang tak terbatas berteriak dan berenang menjauh, seolah-olah gelisah. Setelah beberapa saat, puluhan ribu iblis tak terbatas tersebar dan menyerbu ke segala arah. Mereka biasa berkumpul di sini karena prasasti sakti Wuliang. Sekarang prasasti ajaib Wuliang telah menghilang, dan mereka bergegas kemana-mana. Tidak, kembali. Ayo pergi. Kali ini, para ahli di Tiangong itu ketakutan setengah mati. Karena, ada sejumlah besar iblis yang tak terbatas bergegas ke mereka, dan telah menemukan mereka. Roh tak terukur berteriak, sejumlah besar roh tak terbatas, bergegas menuju penguasa Istana Surgawi. Pergi. Raja Kepunahan meraung dan mundur ke belakang. Lebih dari 20 ahli klan Tianren menghilang di sini dalam sekejap mata dan tidak berani tinggal. Lu Ming sedikit terkejut. Tanpa diduga, krisis diangkat seperti ini. Nafas Xian Yanxing masih naik. Pada periode selanjutnya dari 8 kali Senzu, puncak 8 kali lipat Senzu adalah ledakan. Dalam waktu kurang dari 1 menit, napas Xian Yanxing mencapai 9 alam Tuhan. Saat tiba di Jiuchong, napas Xian Yanxing akhirnya menjadi tenang. Nafas yang kuat, juga konvergensi. Xian Yanxing membuka matanya. Bagaimana kabarmu, Xiao Qing? Lu Ming bertanya. Aku baik-baik saja. Xian Yanxing tersenyum dan menerobos kultivasi ganda. Secara alami, dia merasa sangat baik. Xiao Xing, ada apa dengan tablet ajaib Wuliang? Lu Ming bertanya. Aku tidak tahu mengapa tablet ajaib Wuliang tiba-tiba terbang ke tubuh aku, tetapi aku merasa bahwa tablet ajaib Wuliang telah mengenali aku sebagai tubuh utama, dan aku dapat mengendalikannya sekarang, dan aku dapat merasakan beberapa trik sulap di dalamnya. Waktu. Xian Yanxing menjelaskan. Kesempatan yang luar biasa. Tablet ajaib yang tak terbatas ini benar-benar harta karun dari era terakhir. Kamu benar-benar mendapatkannya. Iblis tua, aku benar-benar iri dan benci. Iblis tulang memanggil, dan api jiwa di matanya terus berdetak, menunjukkan warna iri dan cemburu yang kuat. Dia adalah iblis yang hebat. Secara alami, dia dapat dengan jelas merasakan kehebatan tablet ajaib yang tak terbatas. Bagi mereka yang mempraktikkan cara ajaib, itu benar-benar harta karun tertinggi. Bond Demon, bukankah kamu mendapat peluang besar, bagaimana dengan peleburan tulang itu?
Lu Ming mengalihkan topik pembicaraan. Ini hampir berhasil. Sayangnya, ini adalah bencana asal. Aku tidak berani menerobosnya sama sekali. Kalau tidak, aku bisa memanfaatkannya dan mengenai asal dengan satu pukulan. Bond Demon menghela nafas. Meskipun kamu belum membuat terobosan, kekuatan tempurmu seharusnya sudah banyak meningkat. Tanya Lu Ming. Itu sifat, nak. Sekarang aku bisa menekanmu dengan satu jari. Lihat, tubuhku kebal. Bahkan jika aku seorang prajurit dewa tingkat sumber, aku tidak bisa menyakitiku. Hahaha, aku tak terkalahkan di tangan Tuhan Tanah. Iblis tulang tertawa. Tuhan tidak terkalahkan. Jika keabadian dan keabadian mencapai Tuhan-Tuhan, dapatkah kamu menghadapinya? Lu Ming bertanya ragu-ragu. Batuk, kelainan semacam itu, masalah lain, tapi yang disebut kaisar terkuat istana surgawi, belum kupikirkan. Cara kepercayaan diri Bond Demon. Benarkah? Baiklah, ayo pergi. Keluar dari sini. Lu Mingdao juga sangat senang. Jika Bond Demon tidak menyombongkan diri, itu setidaknya setara dengan kaisar yang paling kuat. Di bawah pengaruh malapetaka asli hari ini, Tuhan adalah puncaknya. Seorang kaisar yang kuat, terkadang memiliki pengaruh yang besar pada situasi perang. Selain itu, Xian Yanxing juga mencapai tingkat dewa ke-9. Kekuatan tempur Xian Yanxing sangat kuat. Xian Yanxing, dewa berat 9, jelas bukan lawannya. Bahkan jika itu tidak sebagus yang terkuat, itu tidak boleh lebih lemah dari yang peringkat teratas. Dengan kekuatan tempur Lu Ming saat ini, dia jelas bukan lawan Xian Yanxing. Sekarang, bahkan jika kita bertemu dengan kaisar yang telah punah dan yang lainnya, kita tidak akan takut. Bahkan jika jumlahnya kecil, kita tidak bisa bertarung, jadi kita tidak perlu terburu-buru keluar. Tubuh tiga orang melintas, menuju jalan. Xian Yanxing mengendalikan prasasti sihir Wuliang. Mereka sama sekali tidak perlu takut dengan semangat Wuliang. Jadi mereka sangat cepat. Mereka seperti kilat. Dalam 10 menit, mereka terbang jauh. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, mereka mendengar raungan keras dan lolongan panjang dari depan. Itu adalah orang-orang dari Istana Surga. Tampaknya orang-orang di Istana Surga sedang bertarung dengan roh yang tak terbatas. Jalan Iblis Tulang. Ayo pergi dan lihat, jika kita punya kesempatan. Kata Lu Ming, matanya berbinar dengan cahaya dingin. Ini kesempatan bagus. Jika ada kesempatan, Lu Ming tidak keberatan mengambil kesempatan untuk menyingkirkan Tuan dari Tiangong itu. Puncak lebih dari selusin dewa, dan lebih dari 10 dewa Jiuxiong, juga merupakan kerugian besar bagi Istana Surgawi. 4727. Saat ini, Tiangong dan Tianjun telah memulai perang skala penuh. Garnisun pembasmi bahkan lebih genting. Bukan bantuan kecil untuk menyingkirkan beberapa kekuatan Tiangong. Sesuai dengan seleraku, aku ingin mencoba kekuatanku. Bond Demon menyeringai, tentu saja hanya memperlihatkan deretan gigi gelap. Membunuh. Xian Yanxing bahkan lebih lugas, langsung menuju arah suara. Tak lama kemudian mereka sampai di tempat perang. Seperti yang diharapkan, itu adalah orang-orang dari Istana Surgawi dan semangat perang yang tak terbatas. Saat ini, lebih dari 20 ahli di Istana Surga telah dikelilingi oleh sekelompok besar iblis yang tak terbatas. Namun, di tangan beberapa tuan di Istana Surga, mereka mengorbankan beberapa tasbih. Total ada 7 manik-manik. Manik-manik ini memancarkan kecemerlangan yang mempesona, dan energi aneh terus-menerus menyebar. Energi ini membentuk getaran khusus. Begitu roh yang tak terbatas melewatinya, itu akan tersambar. Kalau dipikir-pikir, ketujuh tasbih ini dapat digunakan secara khusus untuk menahan roh yang tak terbatas. Namun, ada terlalu banyak iblis tanpa batas, dan roh-roh ini semuanya dekat dengan tablet ajaib Wuliang sebelumnya. Mereka sangat kuat. Meskipun terkena fluktuasi energi khusus, mereka tidak tersebar. Orang-orang di Istana Surga ingin keluar dari pengepungan, tetapi mereka tidak dapat melakukannya untuk sementara waktu. Selama ketujuh tasbih itu pecah, hanya ada satu cara bagi mereka untuk mati. Lu Mingdao. Itu mudah. Kamu bisa menungguku di sini. Setelah itu, dia menghilang di belakang seperti kilat hitam. Setelah beberapa saat, Bond Demon kembali. Perbedaannya adalah dia diselimuti oleh lapisan roh jahat. Jelas, iblis tulang adalah untuk membunuh roh tak terbatas, menutupi seluruh tubuh dengan roh jahat pihak lain, dan berpura-pura menjadi roh tak terbatas. Lihat aku. Roh Istana Iblis bergegas ke medan perang secara langsung. Iblis tak terbatas itu menganggap iblis tulang sebagai jenis yang sama, dan tidak menyerang iblis tulang. Kecepatan Bond Demon sangat cepat, dan kemudian bergegas ke bola. Itu dia, kerangka di samping Lu Ming. Hentikan dia. Orang-orang di Istana Surgawi secara alami mengenali iblis tulang.
Beberapa kaisar langsung menyerang iblis tulang dengan beberapa serangan mengerikan. Namun, Bone Demon mengabaikan serangan ini dan tidak berniat melawannya. Mereka menyerangnya kapan saja. Kapan, kapan, kapan. Suara 3 pukulan emas dan besi terdengar, dan Bone Demon tidak ada hubungannya dengan itu. 3 serangan itu tidak meninggalkan jejak padanya. Begitu dia bergegas melewatinya, dia menjaga bentuk tubuhnya dan bergegas ke sebuah bola. Tulang telapak tangannya yang gelap, seperti pisau ajaib, terpotong di manik. Menyentuh. Manik itu meledak secara langsung. 7 manik-manik, tinggal 6. Setelah mematahkan manik, iblis tulang dengan cepat bergegas ke yang berikutnya, dan itu terbelah dengan satu tangan. Manik putaran kedua rusak. Kecepatan Bone Demon terlalu cepat. Dalam sekejap, dia memecahkan 2 manik-manik bundar. Beberapa hari kemudian, dia bereaksi. Sialan, kerangka sialan, hancurkan dia untukku. Membunuh. Lebih dari 20 hari ras manusia, semuanya marah, meledak dengan kekuatan penuh, membunuh Bone Demon. Manik-manik ini adalah penyelamat hidup mereka sekarang. Jika mereka semua dihancurkan dan tidak ada harta untuk menahan roh yang tak terbatas, mereka hanya akan memiliki satu cara untuk mati. Oleh karena itu, serangan mereka hampir putus asa. Pecahkan untukku. Jiwa Bone Demon menyebarkan gelombang, kedua tangannya seperti pisau ajaib, terus-menerus memotong, mematahkan serangan ini satu persatu. Bahkan jika beberapa serangan dibombardir pada iblis tulang hanya terhuyung sesaat, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dia menerobos serangan ini, datang ke manik ketiga, dan dengan satu tangan dia membelahnya. Ada 4 bola yang tersisa. The Bone Demon bergegas ke bola keempat. Mencari kematian. Raungan, cahaya pedang yang tajam, dipotong ke Bone Demon. Roh pedang meraung dan dipenuhi teror, yang membuat jiwa api di mata Bone Demon melompat. Pedang membuatnya merasa sedikit krisis. Prajurit sihir tingkat sumber. Sebuah ide melintas di Bone Demon. Kamu tidak perlu melihatnya untuk mengetahui bahwa pukulan ini berasal dari senjata sihir tingkat sumber. Dia meraihnya di udara, dan tombak emas muncul di tangan Bone Demon. Tombak tersapu. Kapan? Tombak dan cahaya pedang bertabrakan bersama, mengirimkan raungan yang mengejutkan, yang menginspirasi energi yang mengerikan dan menyebar ke segala arah. Puff! 2 penguasa istana surgawi, yang merupakan 9 dewa berat, terkena kekuatan yang tersebar dan jatuh di tempat. Kemudian, kedua sosok itu melayang kembali. Itu iblis tulang, dan yang lainnya adalah pembasmi. Baru saja, itu adalah pemusnahan Raja Surgawi. Pedang di tangannya adalah senjata sihir tingkat sumber. Prajurit dewaku dari Istana Surga. Raja Kepunahan memandang tombak emas di tangan Bone Demon dengan dingin dan berbicara dengan dingin. Segera, pedangmu akan menjadi milikku. Semangat Bone Demon melambai dan mengeluarkan suara. Tombak emas di tangannya benar-benar dari tangan orang kuat surga dan manusia, di dunia halo. Hari ini, aku akan membiarkanmu membayar hidupmu. Tidak semua orang bisa menggunakannya. Raja Kepunahan berbicara dengan acuh tak acuh. Dia dipenuhi dengan nafas yang kuat, yang membuat kekuatan bertarung menjadi ekstrim, melangkah keluar dan membunuh Bone Demon. Tak kenal takut, Bone Demon melambaikan tombaknya dan naik. Ketika dandang. Kecepatan kedua pria itu luar biasa, dan mereka memainkan lusinan gerakan berturut-turut, tetapi tidak ada pemenang atau pecundang. Kekuatan iblis tulang memang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Sangat tidak mungkin untuk menandingi pemusnahan Raja Surga sebelumnya. Namun, tampaknya ada sedikit perbedaan di antara mereka dalam hal kekuatan. Lu Ming berbisik. Setelah perang yang panjang, iblis tulang akan menang. Kata Xian Yanxing. Lu Ming mengangguk. Itu benar. Bone Demon diintegrasikan ke dalam kerangka hitam, tubuhnya tidak bisa dihancurkan, dan roh jahat tidak ada bandingannya. Meski kekuatan serangan keduanya hampir sama, namun di aspek lain, Bone Demon memiliki kekuatan yang besar. Dalam waktu singkat, kedua orang itu mungkin genap, tetapi seiring waktu, iblis tulang akan menang. Setelah beberapa lusin gerakan, Bone Demon menerjang pertahanan dan mengambil langkah yang lain. Kemudian tombak itu membombardir dan membunuh Kaisar. Kaisar yang punah batuk darah dan mundur. Tubuhnya hampir meledak dan wajahnya pucat. Menyentuh. Memanfaatkan kesempatan ini, iblis tulang menombak 2 kali dan menghancurkan kedua manik-manik itu. Kali ini, hanya tersisa 2 manik-manik di Tiangong. Iblis-iblis yang tak terbatas itu menjerit dan bergegas ke Master Tiangong. Hanya ada 2 manik yang tersisa. Mereka tidak bisa melindungi mereka ke segala arah. Akan selalu ada kekurangan. Banyak iblis tak terbatas bergegas masuk dan membunuh Tuan Tiangong. Tuan Tiangong hanya bisa melawan. Namun, serangan umum tidak valid untuk iblis tak terbatas ini, dan kekuatan mereka bisa sangat kuat.
Ah ah ah. Tiba-tiba, banyak dewa dan manusia dari keluarga 9 kali lipat berteriak, wajah mereka menjadi ganas, mata mereka menjadi merah darah, dan mereka penuh dengan emosi negatif. Bunuh, bunuh, bunuh. Beberapa Tianren meraung dan membunuh rakyatnya sendiri. 4728. Engah. Darah terciprat kemana-mana. Beberapa Tianren dibunuh oleh rakyatnya sendiri. Mereka berada di bawah kendali iblis. Mereka telah jatuh sepenuhnya. Bunuh mereka. Bunuh kaisar dan minum. Beberapa raja surgawi menembak dan membunuh orang-orang gila ini. Namun, ada lebih banyak iblis tak terbatas yang menyerbu masuk, dan mereka tidak bisa dibunuh sama sekali. Beberapa karakter tingkat kaisar juga dipengaruhi oleh semangat yang tak terukur, dan emosi negatif di hati mereka terus-menerus meledak. Dan iblis tulang, dan menatap dua manik yang tersisa, bunuh dua manik yang tersisa. Bergandengan tangan, hentikan dia. Bunuh Raja Surga dan minum. Lambaikan senjata sihir tingkat sumber untuk membunuh Bone Demon. Pada saat yang sama, beberapa kaisar lainnya juga menyerang iblis tulang. Di antara mereka, Kaisar Yinjia juga sangat kuat. Dia adalah seorang kaisar peringkat atas, dan yang kedua setelah 4 yang terkuat di Istana Surgawi. Dia juga mengontrol senjata tingkat sumber, tombak perak. Iblis tulang melambaikan tombaknya dan memblokir serangan beberapa Raja Surgawi. Dia terhuyung sejenak dan mundur ke belakang. Tapi begitu Bone Demon mundur, dia membunuh pihak lain lagi. Namun, meski pertahanan Bone Demon kuat, kekuatan serangannya hampir sama dengan memusnahkan kaisar. Beberapa master dari sisi lain bergandengan tangan untuk memblokir Bone Demon. Dan mereka juga melihat kelemahan dari Bone Demon, yaitu mata dari Bone Demon. Di sana, adalah jiwa dari Bone Demon. Tubuh Bone Demon tidak bisa dihancurkan, tapi jiwa adalah kelemahannya. Jika kamu tidak memblokir waktu musuh, kamu harus menghancurkan pertahanan. Namun, pihak lain hanya memiliki 2 bola tersisa, dan pertahanan mereka tidak cukup. Ada iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas masuk, dan beberapa hari Terans dipukul. Ah ah. Ada juga orang Tianren yang benar-benar hancur dan dikendalikan oleh iblis hati. Tianren lain hanya bisa menyerang dan membunuh mereka. Dikendalikan oleh iblis hati, dia menjadi boneka pembunuhan. Dia hanya bisa membunuhnya, atau pihak lain akan membunuh bangsanya sendiri secara bergiliran. Luming, ayo lakukan juga. Xian Yanxing berbisik. Tangan, jalan memutar untuk memusnahkan punggung kaisar. Lu Mingdao. 2 orang diam-diam jalan memutar, orang Tianren alut perang, di mana bisa melihat 2 orang Luming. Ketika mereka datang ke belakang kaisar yang telah punah dan yang lainnya, mereka bergegas keluar dan bergegas ke medan perang. Iblis Wuliang itu menemukan 2 orang dan hendak bergegas ke arah mereka. Namun, Xian Yanxing memanipulasi tablet ajaib Wuliang, yang berisi jejak nafas. Roh-roh itu tidak berani mendekati mereka. Keduanya berhasil melewati roh tanpa batas dan datang ke belakang kaisar pemusnah dan yang lainnya. Luming, mati. Orang-orang di Tiangong secara alami menemukan Luming dan Luming. Kaisar perak meraung, dan tombak perak itu menusuk Luming, yang sangat kuat. Namun, Xian Yanxing bergerak dan menawarkan pengorbanan kepada prajurit sihir tingkat sumber. Mereka bertabrakan dengan tombak perak, dan raungan sengit terdengar. Serangan pihak lain diblokir. Kamu. Yinjia Tianjun kaget dan menatap Xian Yanxing dengan kaget. Baru saja, dia merasa kekuatan Xian Yanxing luar biasa, yang sepertinya tidak lebih lemah darinya. Alam iblis. Dengan menekan telapak tangan Xian Yanxing, seluruh medan iblis diselimuti, dan bunga teratai hitam muncul, berubah menjadi pedang ki di seluruh langit, membunuh orang di Istana Surgawi. Pada saat yang sama, Luming juga bergerak dan bergegas menuju penguasa klan Tianren. Dalam proses bergegas keluar, bola berubah menjadi cermin dan perisai cahaya, menutupi orang-orang Tianren. Mereka yang lemah dalam kekuatan dipengaruhi oleh ilusi dan berhenti sejenak. Iblis tulang tidak akan melewatkan kesempatan ini, dan kedua kaisar akan dibunuh secara langsung. Luming, dengan tombak dan manusianya menjadi satu, menampilkan gaya langit yang pecah. Begitu dia bergegas keluar, dia menusuk kaisar baju besi perak. Sayangnya, pemusnahan kaisar terlalu cepat dipengaruhi oleh fantasi bola dan bola. Dia memotongnya dengan satu pedang dan memotongnya ke Luming. Luming terkejut dan hanya bisa mundur dengan cepat untuk menghindari pedang. Masih ada celah besar antara kekuatannya saat ini dan kepunahan kaisar. Lawanmu adalah aku. Iblis tulang minum dengan dingin, dan tombak, seperti kilat kemasan, menikam kaisar yang telah punah. Kaisar tidak punya pilihan selain bertarung dengan iblis tulang. Dan Xian Yanxing menjerat Kaisar Yinjia. Sua. Luming mengubah arah dan bergegas ke salah satu manik-manik. Keluar dari sini.
Beberapa kaisar meraung dan bergandengan tangan untuk menyerang Lu Ming. Namun, Lu Ming tidak takut. Melambaikan senjata Ares, Lu Ming menghadapi dan memblokir dua serangan. Namun, Lu Ming tidak bertanggung jawab atas dua serangan lainnya, membiarkannya membombardirnya, karena bola telah menjadi baju besi dan menutupi seluruh tubuhnya. Dengan pertahanan bola, Lu Ming memblokir kedua serangan itu dengan paksa. Begitu dia bergegas melewatinya, tombak Ares menembakkan dua tembakan berturut-turut. Kali ini, Lu Ming mengilhami kekuatan asal. Kekuatan asli meledak di senjata Ares, yang merangsang jejak kekuatannya, dan sangat meningkatkan kekuatan serangan Lu Ming. Dua dari mereka kuat di level Tianjun. Meskipun mereka mencoba melawan, mereka tetap tidak menghentikan mereka. Tubuh mereka bergetar hebat dan mundur dengan keras. Mereka batuk darah di mulut mereka. Salah satu dari mereka memiliki lubang ekstra di tubuhnya dan hampir terbunuh. Setelah melukai kedua kaisar, Lu Ming terus bergerak dan senjata Ares tersapu. Menyentuh. Salah satu manik-manik diledakkan. Di bulan Juli, hanya tersisa yang terakhir. Kisaran pertahanan lebih kecil. Sejumlah besar iblis tak terbatas masuk dan bergegas ke penguasa istana surgawi. Xian Yanxing memberikan kekuatan ke dalam tubuh Lu Ming, yang berisi nafas prasasti ajaib yang tak terbatas. Roh-roh itu sengaja menghindarinya. Lebih banyak Tianren diserang oleh iblis yang tak terukur, yang menyerbu tubuh mereka, dan energi yang mengerikan dan aneh meledak, membangkitkan emosi negatif mereka. Bunuh, 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 aku yang terbaik di dunia. Kamu homo adalah yang terbaik di dunia. Aku tak terkalahkan di dunia. Mereka yang tidak mematuhiku akan mati. Bunuh. Aku ingin menjadi sumbernya, aku ingin hidup selamanya. Hari-hari itu, orang-orang, emosi negatif meletus, jatuh ke dalam hati iblis, mengaum di mulut, mata merah, sikap ganas. Dengan serangan iblis tak terbatas yang tak henti-hentinya, iblis mereka menjadi semakin serius. Saat ini, keberadaan Lord Nine sudah lama mati. Beberapa karakter level kaisar yang tersisa, juga tidak tahan dengan pengaruh iblis hati, perlahan jatuh ke dalam kegilaan. Tidak peduli siapa mereka, mereka semua memiliki emosi negatif dan iblis di dalam hati mereka. Bahkan umat Buddha yang kuat tidak dapat melakukan segalanya. Begitu mereka jatuh ke dalam iblis mereka sendiri, mereka akan menjadi sangat mengerikan. Hari-hari ini umat manusia, sebenarnya saling membunuh, berkelahi satu sama lain. Lu Ming mundur tepat waktu untuk menghindari keterlibatan di dalamnya. Bergegas keluar. Raja Kepunahan meraung. Dia dan Bond Demon melawan gerakan, keduanya kembali, dan kemudian mengendalikan manik putaran terakhir, dengan kaisar baju besi perak, ada dua-dua-dua, gila menuju suatu arah. Tinggal. Iblis tulang tidak membiarkan satu sama lain pergi dengan mudah dan membunuh mereka. Kamu mati untukku. Salah satu Raja Surga menunjukkan warna gila dan langsung bergegas ke Bond Demon. Dalam proses bergegas keluar, tubuhnya dipenuhi dengan kecemerlangan yang mempesona. Ini akan meledak sendiri. 4729. Hati-hati. Lu Ming mengaum untuk mengingatkan Bond Demon. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mundur ke Xian Yanxing dan ingin membawa Xian Yanxing ke dalam sila Hong Huang. Aku ingin meledakkan diriku dan bermimpi di depanku. Demon tulang minum dengan dingin, dan tanpa mundur, dia langsung bergegas ke sisi lain, terlepas dari serangan pihak lain. Dalam sekejap, dia bergegas ke pelukan pihak lain. Telapak tangannya seperti pisau, dan dia memasukkannya ke bidang ramuan lawan, dan langsung menghancurkan jembatan alam semesta pihak lain. Kemudian tangan yang lain membelah kaisar menjadi dua dan membunuhnya habis-habisan. Namun, kaisar ini juga sedikit memblokir iblis tulang, yang membiarkan pemusnahan kaisar memanfaatkan kesempatan itu. Dia sangat menentukan dan langsung memukul bola terakhir ke satu arah. Bang! Memadamkan kaisar untuk meminum cahaya, manik itu mengeluarkan suara, meledak. Bola meledak, membentuk serangkaian gelombang kejut energi. Di tempat yang dilaluinya, sejumlah besar iblis tak terbatas dikalahkan, dan kelompok iblis tak terbatas dipaksa untuk membuka saluran. Sua, sua. Penghancuran kaisar, kaisar baju besi perak, dan tiga lainnya, dengan cepat menuju saluran ini. Tinggal. Lu Ming dan Xian Yanxing bergerak. Xian Yanxing menggunakan medan iblis dan menutupi ketiga kaisar. Namun, Lu Ming menampilkan gaya kelaparan hebat, memadatkan benua, dan menekan ketiga orang itu. Serangan dua orang, terutama untuk menunda, ingin menyeret tiga orang, menunggu di bentulan atau roh tak terbatas untuk bergegas. Rusak. Tiga kaisar meraung dan bergandengan tangan. Di antara mereka, Kaisar Kepunahan dan Kaisar Baju Besi Perak terlalu kuat. Keduanya mengendalikan senjata ilahi tingkat sumber. Dengan satu gerakan, mereka langsung merobek tanah yang luas dan alam iblis, dan terus melarikan diri. Namun,
Pada saat kritis, bola menembakkan seberkas cahaya, menyelimuti ketiganya. Bola itu sekarang 8 kali lipat dari dewa, dan kekuatan sihir yang terkandung dalam kolom cahaya sudah sangat kuat. Di antara ketiga orang tersebut, hanya kaisar yang telah punah yang sama sekali tidak terpengaruh dan dapat membebaskan diri secara instan. Dua orang lainnya akan terpengaruh. Kaisar baju besi perak, meskipun hanya sedikit terpengaruh, juga dapat dengan cepat membebaskan diri. Namun, dampak sekecil itu sudah cukup. Karena troll telah tiba. Ledakan. Luming mendesak tombak emas menjadi sangat besar, menekan kaisar baju besi perak dan kaisar lainnya. Namun, kecepatan menghancurkan kaisar terlalu cepat dan berada di luar jangkauan serangan. Raja baju besi perak meraung dan melepaskan diri dari pengaruh ilusi. Dia mendesak tombak perak senjata sihir tingkat sumber untuk menyeberang di depannya untuk memblokir serangan Bone Demon. Kapan? Dua tentara sihir tingkat sumber bertabrakan bersama, yang membangkitkan momentum kuat. Tombak perak membungkuk langsung, sementara Raja Surga baju besi perak bergetar hebat dan mundur ke belakang, meludahkan darah di mulutnya. Raja Surgawi baju besi perak jelas bukan lawan Bone Demon, satu gerakan menderita kerusakan berat. Bone Demon memukul lawan dengan satu gerakan dan menyerang terus-menerus, menyapu lawan seperti badai. Namun, Luming dan Xian Yanxing membunuh kaisar lain. Luming dan Xian Yanxing bergandengan tangan untuk berurusan dengan seorang kaisar biasa. Ini terlalu mudah. Hanya satu gerakan, pihak lain terluka parah. Kaisar meraung, wajahnya ganas, dan tubuhnya meledak dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Aku ingin meledakkan diriku lagi. Namun, jika butuh sedikit waktu untuk meledak, akankah Luming dan Xian Yanxing memberinya waktu? Xian Yanxing memblokirnya dengan erat dengan alam surga dan sihir, sementara Luming menggunakan cara menghancurkan langit, menembus alisnya dengan tembakan dan membunuhnya secara menyeluruh. Di sisi lain, Yinjia Tianjun sama sekali bukan lawan dari iblis tulang. Dia benar-benar ditekan dan dipukul. Tulang lengannya patah dan tombaknya hampir tidak bisa dipegang. Kepunahan, bantu aku cepat. Kaisar baju besi perak meraung dan ingin meminta kaisar yang dimusnahkan untuk membantunya. Namun, pemusnahan kaisar tidak kembali, dan pergi dengan cepat. Dia berhasil keluar dari pengepungan roh yang tak terbatas. Bagaimana dia bisa membiarkan dirinya dalam bahaya lagi? Apalagi kekuatan Bone Demon terlalu kuat. Jika dia kembali untuk menyelamatkan kaisar baju besi perak, dia mungkin akan membangun dirinya sendiri. Kamu tidak akan berkorban dengan sia-sia. Orang-orang akan membalas dendam untukmu. Sebuah suara keluar dari Raja Kepunahan, dan dia tidak kembali. Kaisar baju besi perak mengirimkan raungan putus asa, hanya bisa mati-matian. Namun, ada celah besar antara kekuatannya dan Bone Demon. Selain itu, Xian Yanxing dan Luming segera datang untuk membantu Bone Demon. Nasib Kaisar baju besi perak telah hancur, dan tidak dapat dicapai. Setelah beberapa gerakan, kepalanya tertusuk oleh tombak emas dari Bone Demon. Setelah membunuh Kaisar baju besi perak, iblis telah mengulurkan tangan dan menggenggam tombak perak di tangannya. Sayang sekali orang itu kabur. Bone Demon menghela nafas dan melihat ke arah kepunahan Raja Surgawi. Tidak mungkin untuk mengejar pihak lain. Luming juga sangat disayangkan, tapi dia adalah kaisar yang paling kuat. Jika dia bisa mempertahankan pihak lain, itu akan menjadi kerugian besar bagi Istana Surgawi. Luming, tombak perak. Iblis tulang menatap tombak perak di tangannya dan mengeluarkan suaranya. Luming tidak tahu arti dari iblis tulang, dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Xiaoxing bisa mendapatkan tablet ajaib tanpa batas, dan kita bisa membunuh begitu banyak ahli di Istana Surgawi. Senjata sihir tingkat sumber ini milik untukmu secara alami. Haha, aku tidak sopan. Iblis tulang tertawa, dan kemudian berkata, Luming, bisakah aku menggunakan dua senjata sihir tingkat sumber ini untuk bertukar denganmu senjata sihir Balai Kota Pengadilan Surga Jiwa dan Kehidupan? Ketika iblis tulang mengatakan itu, api jiwa berdenyut, jelas sangat menyesal. Dua tentara sihir tingkat sumbernya hanyalah tentara sihir tingkat sumber biasa, yang tidak sebanding dengan tentara Dewa Balai Kota di Pengadilan Surga Jiwa Luming. Mereka adalah tentara sihir tingkat atas. Namun, dia benar-benar rakus untuk Zendian Sending dari Luming. Aku hanya bisa berbicara dengan pipi. Tentu saja. Luming setuju tanpa ragu. Tentu saja, dia tidak bodoh. Dia juga tahu bahwa nilai senjata sihir Balai Kota jauh lebih tinggi daripada dua tentara sihir tingkat sumber biasa. Namun, dia tidak akan menderita kerugian dengan bertukar dengan iblis tulang. Bone Demon bercampur dengannya. Jika Bone Demon memiliki tentara Dewa Balai Kota, kekuatannya akan lebih kuat, dan itu akan lebih bermanfaat baginya. Faktanya,
Bahkan jika Bond Demon tidak mengatakannya, dia ingin memberikannya kepada Bond Demon, sehingga dia bisa mengerahkan kekuatan bertarungnya secara ekstrim. Itulah yang dimaksud Lu Ming. Mendengar janji Lu Ming dengan begitu sederhana, Bond Demon sangat gembira, dan jiwa serta apinya berdenyut dan berkata, "Hahaha, Lu Ming, aku benar-benar tidak salah membacamu. Aku sangat benar." Bond Demon, Zendian Sending mana yang kamu inginkan, selain senjata Dewa Perang, sisanya terserah kamu. Lu Ming Dao. Aku ingin kapak perang emas ungu itu. Mudah dan sederhana untuk bertarung, dan sangat kuat. Jalan iblis tulang. Lu Ming berpikir untuk bergerak, kapak perang emas ungu muncul di tangannya, tanpa ragu-ragu, menyerahkannya ke Bond Demon. Iblis tulang mengambilnya, lalu memberikan tombak emas dan tombak perak kepada Lu Ming. Lu Ming, aku akan memasuki cincin Hong Huang kamu terlebih dahulu dan menyempurnakan kapak perang emas ungu. Kamu harus segera pergi dari sini. Kaisar yang telah punah telah melarikan diri. Diperkirakan istana surgawi akan segera tahu. Jalan iblis tulang. 4730. Bond Demon memasuki cincin Hong Huang dan mulai menyempurnakan kapak perang emas ungu. Iblis tulang hanyalah keadaan puncak dewa, dan kekuatan aslinya terbatas. Setelah mendapatkan senjata sihir level sumber, kamu harus menyempurnakannya sebelum dapat menggunakannya. Ini berbeda dengan yang kuat di lingkungan aslinya. Yang kuat dalam keadaan asli dapat mengerahkan kekuatan besar tanpa pemurnian setelah mendapatkan senjata sihir level sumber. Ini juga alasan mengapa Lu Ming dulu meminjamkan Zendian Sending kepada mereka yang kuat di lingkungan asli tentara Mietian, tetapi tidak kepada mereka yang berada di puncak dewa-dewa. Karena mereka tidak bisa langsung menggunakannya. Mereka harus menyempurnakannya untuk mengerahkan kekuatan. Jadi percuma saja meminjamnya. Tentu saja, yang kuat di lingkungan aslinya akan lebih nyaman dan kuat jika membutuhkan waktu untuk menyempurnakannya. Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan jurang tak berujung dan daratan. Lu Ming, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Xian Yanxing bertanya. Qiu Yue, Dan, dan Pao Popo semuanya berlatih dalam pengasingan di seluruh negeri. Karena orang-orang di Tiamong dapat menemukanmu, aku khawatir mereka dapat menemukan yang lain. Aku ingin mengambil yang lainnya. Lu Ming Dao. Ya, akan sangat berbahaya jika ditemukan oleh orang-orang istana surga. Kali ini, aku juga berterima kasih atas pengaturan yang ditinggalkan oleh Tuan Fei Huang. Namun, tahukah kamu di mana mereka berada? Kata Xian Yanxing. Pada saat malapetaka besar asal, Fei Huang pernah menggambar peta kalian semua dan memberikannya kepadaku. Diperkirakan dia takut dengan situasi seperti itu. Lu Ming Dao kemudian mengeluarkan kartu giok yang diberikan Fei Huang kepadanya dan melihatnya. Di piring giok, adalah untuk mencatat alamat spesifik Qiu Yue, dan lainnya. Tempat terdekat adalah Laut Yuanxin tempat Qiu Yue berada. Ayo pergi ke Laut Yuanxin dulu, lalu Qiu Yue akan meninggalkan bea cukai. Lu Ming Dao. Kemudian mereka berubah menjadi dua sinar cahaya dan pergi dari sini, menuju Lautan Yuanxin. Keruntuhan alam semesta, ruang hampa, juga akan dipenuhi dengan beberapa bahaya. Namun kini keduanya sudah lebih berpengalaman dan bernasib baik. Sepanjang jalan, tidak ada bahaya. Namun, beberapa benua di sepanjang jalan mengejutkan mereka. Secara khusus, Xian Yanxing dan Lu Ming telah melihat banyak dari mereka sebelumnya. Sebagian besar benua di reruntuhan alam semesta sudah mati, kecuali beberapa benua di mana terdapat beberapa serangga yang mengerikan, tidak ada tumbuhan dan tidak ada makhluk lain. Di daratan, banyak tumbuhan yang bermekaran dan berbunga. Di daratan, itu penuh dengan energi yang bersemangat dan esensi kehidupan. Tempat ini masih mati dan sunyi. Itu telah menjadi tanah suci budidaya. Meskipun sebidang tanah ini belum melahirkan, dapat disimpulkan bahwa hanya masalah waktu sebelum mereka lahir. Benar-benar perubahan besar langit dan bumi, aturan reruntuhan alam semesta, perubahan tatanan, di mana-mana penuh vitalitas, di mana-mana bisa menjadi tanah suci budidaya. Xian Yanxing menghela nafas. Ya, ada banyak tempat di reruntuhan alam semesta. Meskipun tidak membantu alam Tuhan atau di atasnya, mereka sangat bermanfaat bagi pengembangan keberadaan di bawah Tuhan. Semakin rendah budidaya, semakin besar efeknya. Bisa dibayangkan seiring berjalannya waktu, bukan tidak mungkin melahirkan beberapa obat dewa utama. Lu Ming Dao. Mungkinkah seluruh alam semesta akan mengantarkan pada zaman praktik yang subur dan kembali ke tanah besar di zaman yang lalu? Seru Xian Yanxing. Menurut tren saat ini, sangat mungkin. Oleh karena itu, kita tidak bisa membiarkan Tianren memonopoli sumber daya yang tak terukur ini. Lu Ming Dao. Xian Yanxing mengangguk dengan sungguh-sungguh. Memang, perubahan besar alam semesta hari ini akan mengantarkan era yang belum pernah terjadi sebelumnya di era ini.
Jika pembasmi dapat selamat dari bencana ini, kemudian menempati sebagian dari reruntuhan alam semesta, dan melatih generasi muda dengan baik, kekuatan masa depan akan menjadi semakin kuat, dan mungkin tidak dapat bersaing dengan istana surgawi. Laut Yuanxin ada di sini. Tiba-tiba, Lu Ming berbisik dengan sedikit kegembiraan. Bulan musim gugur akan segera terlihat. Sangat senang melihat bulan musim gugur segera. Bukankah menyenangkan melihatku? Xian Yanxing melirik Lu Ming. Hati Lu Ming berantakan sesaat, dan dengan cepat menunjukkan wajah tersenyum dan berkata, bagaimana mungkin? Aku tidak tahu betapa bahagianya aku bertemu denganmu. Ketika aku tahu kamu mungkin dalam bahaya, aku memikirkanmu terlebih dahulu. Lu Ming berkata dengan penuh kasih sayang, memegang tangan Xian Yanxing. Kamu pasti bercanda. Xian Yanxing terkekeh. Lu Ming terpesona oleh segala macam sopan santun. Xiao Xing, kamu sangat cantik. Bahkan jika aku melihatnya sepanjang hidupku, aku tidak bisa cukup melihatnya. Lu Mingdao, Glib, Lin Yue, serta Huang Ling, Mulan dan sebagainya, apakah mereka ditangkap olehmu? Cara Xian Yanxing yang dingin dan terpencil. Lu Ming ingin menamparkan dirinya sendiri dan menyebutmu pelit. Xiao Qing, ayo pergi dan jemput Qiu Yue. Lu Ming dengan cepat mematikan topik dan terbang ke depan. Ada lautan yang mengambang di kehampaan di depan. Lautan ini sangat besar, itu bahkan lebih besar dari sepotong puing benua. Air laut tersebut bukanlah air laut biasa. Ini benar-benar menghadirkan 9 warna dan dipenuhi dengan sinar yang menyilaukan. Tidak aneh jika lautan mengapung di reruntuhan alam semesta. Ini bukan pertama kalinya Lu Ming melihatnya. Tapi air lautnya sebenarnya 9 warna, pasti baru pertama kali melihatnya. Jantung dari 9 lubang di bulan musim gugur juga mengandung 9 warna. Apa hubungan antara lautan hati Yuan dan hati suci dari 9 lubang? Lu Ming berpikir. Mungkin sangat mungkin, kalau tidak Fei Huang tidak akan mengirim bulan musim gugur ke sini. Xian Yanxing mengikuti Lu Ming, dan mereka terbang ke lautan Yuanxin. Setelah terbang ke lautan Yuanxin, aku menemukan bahwa lautan Yuanxin sangat besar dan tidak terbatas, dan terlalu kecil untuk dimasuki orang. Lu Ming mengeluarkan transmisi Gyokfu dan mengirimkan berita itu ke Qiu Yue, tetapi menemukan bahwa itu tidak dapat dikirim sama sekali. Lautan Yuanxin yang begitu besar, dan beritanya tidak dapat disebarkan, bagaimana menemukan bulan musim gugur? Lu Ming mengerutkan kening. Lu Ming, orang-orang Tiangong, seharusnya tidak ditemukan di sini. Mari kita cari secara terpisah. Xian Yanxing melamar. Baiklah, carilah secara terpisah. Jika kamu punya berita, segera kirimkan kepada aku. Lu Ming mengangguk. Mereka masing-masing terbang kedua arah, dan kesadaran spiritual mereka dikirim untuk mencari jejak bulan musim gugur. Tapi setelah mencari berjam-jam, tidak ada yang ditemukan. Jika bulan musim gugur sedang berlatih di dasar laut, percuma saja aku mencarinya seperti ini. Pergilah ke laut dan lihatlah. Pikir Lu Ming, lalu menceburkan diri ke laut. Tiba-tiba, Lu Ming merasakan kekuatan yang kuat di laut, yang sangat mirip dengan kekuatan 9 lubang dan jantung suci Qiu Yue. Namun, meski kekuatan ini kuat, tidak sulit untuk memblokir kultivasi Lu Ming saat ini. Dia berada di laut, melihat ke satu arah sepanjang waktu. 4731. Di lautan Yuanxin, tidak ada makhluk hidup. Tidak ada apa-apa kecuali air laut Jiuze. Lu Ming mencari selama 7 hari dan tidak menemukan apapun. Pergi keluar dan lihat apakah Xiao Xing sudah tahu. Lu Ming bergegas keluar dari laut. Di air laut, karena pengaruh kekuatan yang kuat, transmisi batu Gyokfu tidak ditransmisikan. Segera setelah tiba di laut, Lu Ming menerima kabar dari Xian Yanxing. Saat mengetahuinya, Lu Ming langsung terbang ke arah Xian Yanxing. Lu Ming terbang dengan seluruh kekuatannya dan segera menemukan Xian Yanxing. Xiao Xing, apa yang kamu temukan? Lu Ming bertanya. Turun dan lihat, kata Xian Yanxing. Saat mereka memasuki laut, mata Lu Ming langsung berbinar. Karena air laut di sini berbeda dengan yang dia jelajahi sebelumnya. Ada banyak ikan di laut di sini. Ikan ini juga berwarna-warni. Lu Ming melihat lebih dekat. Ada 9 macam warna ikan ini, yang hampir sama dengan warna air laut. Kuncinya adalah ikan ini bukanlah makhluk hidup, melainkan tersusun dari energi. Namun, mereka sangat mirip dengan kehidupan nyata. Mata mereka sangat cerdas. Mereka tidak takut melihat Lu Ming dan Xian Yanxing. Mereka berenang di sekitar mereka dan melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Hebat, jelas bukan tubuh yang hidup, tetapi mengandung spiritualitas. Lu Ming menghela nafas. Menuju ke arah ini, akan ada lebih banyak dari mereka. Kata Xian Yanxing. Pergi dan lihat. Seperti yang diharapkan,
semakin mereka bergerak maju, semakin berwarna ikannya, semakin banyak jumlahnya. Jenis ikan ini, tanpa agresi apapun, menatap Lu Ming dan Xian Yanxing dengan penuh rasa ingin tahu dan kemudian berenang menjauh. Setelah 2 hari, hati Lu bergerak maju ke area tengah. Saat ini, mereka mengetahuinya lagi. Mereka menemukan banyak tanaman di air laut, dan tanaman ini juga 9 warna. Dan di sini, pengaruh air laut semakin kuat. Saat mereka akan melanjutkan perjalanan, tiba-tiba, air laut di depan mereka berfluktuasi dengan hebat dan berubah menjadi kolom air yang sangat besar, mengalir deras ke arah mereka. Mereka terkejut dan mengelak dengan cepat, tetapi kolom air menjadi semakin padat pada akhirnya. Menyentuh. Lu Ming akhirnya terkena kolom air, dan kekuatan yang kuat membuat Lu Ming mundur lagi dan lagi. Itu kekuatan yang kuat, tapi pasti ada yang aneh di sini. Mungkin bulan musim gugur ada di depanku, hancurkan untukku. Lu Ming mengeluarkan senjata Ares dan menggunakan pecahan batu itu untuk menusuk kolom air. Sentuhan, kolom air ini, langsung menusuk meledak. Xian Yanxing juga bergerak, menawarkan pengorbanan kepada tentara sihir tingkat sumber, dan mengalahkan beberapa kolom air berturut-turut. Mereka tidak lagi mengelak, bersatu, menerobos hantaman kolom air, terus bergerak maju. Menabrak. Tiba-tiba, semua kolom air itu menghilang, tetapi air masih mengalir deras, dan akhirnya berkumpul menjadi satu sosok. Ini adalah sosok 9 warna air laut. Dapat dilihat bahwa itu adalah seorang wanita. Dia sangat cantik. Dia terlihat seperti berusia sekitar 30 tahun. Dia mengulurkan tangannya dan menekannya. Tiba-tiba, air laut yang tak berujung menyapu dan mengalir ke Lu Ming dan Lu Ming. Lu Ming dan Xian Yanxing ingin mengelak, tetapi ternyata tubuh mereka tidak dapat bergerak dan dibekukan oleh air laut 9 warna. Kali ini, mereka terkejut. Tapi tidak peduli berapa banyak mereka menolak, itu tidak berguna. Perbedaannya terlalu besar. Air laut yang tak berujung berubah menjadi 2 tangan besar, memegang Lu Ming dan Lu Ming di tangan mereka. Namun, mereka hanya menggenggamnya di tangan mereka dan tidak menyerang lebih jauh. Kekuatan yang begitu kuat, negara Tuhan, sama sekali tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu kuat, ini benar-benar kekuatan dari negara asal. Namun, di bawah bencana sumber, keberadaan negara asal tidak harus bergaya sendiri dan tidak berani keluar. Mungkin ada yang kuat di kondisi aslinya. Hati Lu Ming tiba-tiba berubah, yang tidak bisa dipercaya. Tampaknya pihak lain bukanlah keadaan awal keberadaan, bukan tubuh yang hidup. Xian Yanxing berkata bahwa kehidupan sebelumnya adalah keberadaan dari keadaan aslinya, dan dia melihat sesuatu. Jangan masuk ke sini, kamu pergi. Sosok yang dipadatkan oleh air laut itu benar-benar membuka mulutnya. Lu Ming senang. Jika pihak lain bisa membuka mulutnya, ada ruang untuk berdiskusi. Selain itu, pihak lain tampaknya tidak berniat membunuh mereka. Jika tidak, dengan kekuatan mereka, itu akan berakhir untuk waktu yang lama. Tuan, kami sedang mencari seseorang. Pernahkah kamu bertemu dengan seorang wanita muda bernama Qiu Yue yang pernah ke sini sebelumnya? Lu Ming minum. Apa hubungan antara kamu dan dia? Air laut mengembun dengan cara figur. Aku, Lu Ming melihat Xian Yanxing. Dia adalah suami Qiu Yue. Xian Yanxing menunjuk ke Lu Ming. Oh, ini kamu. Qiu Yue menyebutkannya. Kamu sedang mencarinya. Air laut memadatkan sosok itu untuk menyelesaikannya. Di sisi lain, air laut memadatkan sosok itu lagi. Bukan siapa yang bisa menjadi bulan musim gugur lagi. Ya dia. Lu Ming sangat gembira. Kamu tidak bisa melihatnya sekarang. Dia menerima warisanku. Air laut mengembun dengan cara figur. Ah. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama terpana. Tuan, kamu tidak tahu apa-apa. Aku khawatir orang-orang dari Tiangong akan segera menemukan tempat ini. Ini akan berdampak buruk bagi bulan musim gugur. Jika bulan musim gugur terus tinggal di sini, itu akan sangat berbahaya. Lu Ming menelepon. Istana Surgawi. Air laut memadatkan gumaman sosok itu, lalu bertanya, Istana Surgawi datang ke sini, orang kuat seperti apa yang akan muncul? Selama tidak berada di atas wilayah aslinya, aku dapat menjamin bulan musim gugur selesai. Di atas asal, suara yang besar. Ini adalah reaksi pertama Lu Ming. Tentu saja, dia hanya mengubah sebuah ide di dalam hatinya dan tidak berani mengatakannya. Tuan, ini tidak benar. Sekarang malapetaka besar dari asal mula telah datang, dan keberadaan keadaan semula telah ditunjuk sendiri. Yang terkuat adalah puncak Tuhan. Lu Mingdao. Apakah ini benar-benar bencana asal sekarang? Suara kondensasi air laut tampaknya sangat mengejutkan. Ini mengejutkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Pria di depannya pasti keadaan asli atau lebih tinggi. Kalau tidak, dia tidak akan memiliki kekuatan yang kuat.
Tapi bagaimana mungkin karakter seperti itu tidak tahu bahwa malapetaka telah datang? Bukankah seluruh alam semesta, dimanapun ia berada, selama berada di dalam atau di atas asalnya, sulit untuk menghindari malapetaka asal mula? Tuan, apakah kamu tidak akan terpengaruh oleh malapetaka asal? Lu Ming bertanya. Ini benar-benar acara yang hebat. Sekarang asalnya ditunjuk sendiri, dan yang terkuat adalah Tuhan. Jika keadaan semula tidak terpengaruh, bukankah itu akan menyapu alam semesta? Aku sudah jatuh. Secara alami, aku tidak akan terpengaruh oleh malapetaka asal. Air laut mengembun dengan cara figur. Apa? Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama terkejut. Di depan mereka, pria ini sudah jatuh. Apakah itu jejak atau merek yang ditinggalkan oleh pihak lain untuk berbicara dengan mereka? Baiklah, izinkan aku memberitahu kamu sesuatu tentang aku secara mendetail, jika tidak, kamu tidak akan lega untuk pergi. Seperti bulan musim gugur, aku pernah memiliki hati 9 lubang. Sosok kondensasi air laut mulai rumit. 4732. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama terkejut mendengar air laut mengembun. Pria ini pernah memiliki hati 9 lubang. Setahu mereka, di era ini, sejak pembukaan alam semesta, hanya 2 orang yang memiliki hati 9 lubang. Sebelum bulan musim gugur, hanya ada 1 orang. Pria itu adalah legenda di alam semesta. Bakatnya tak tertandingi, tapi dia mandiri. Dia tidak bergabung dengan kekuatan apapun. Dia berlatih sendirian. Ada beberapa catatan tentang orang itu. Aku hanya tahu bahwa pria itu akhirnya memiliki setidaknya kultivasi dari kondisi aslinya, tetapi kemudian tiba-tiba menghilang dan tidak pernah muncul lagi. Oleh karena itu, tidak banyak catatan tentang jantung suci dari 9 lubang di alam semesta. Mungkinkah sosok yang terkubur di laut itu adalah manusia dalam legenda, ataukah dia adalah eksistensi dari zaman yang lalu? Namun, saat pria itu terus berbicara, Lu Ming dan Xian Yanxing akhirnya mengerti. Ternyata pria ini adalah satu-satunya 9 lubang hati suci di alam semesta sebelum bulan musim gugur, bernama Zhong Yu. Jarang baginya untuk menjelajahi pikiran batu giok suci tanpa bakatnya sendiri. Dia menjauhi perselisihan dan berlatih sendirian. Ketika dia mencapai alam dewa, dia memasuki reruntuhan alam semesta dan ingin menemukan cara untuk melatih hati suci dari 9 lubang di reruntuhan alam semesta. Dia percaya bahwa di era terakhir, pasti ada seseorang dengan hati 9 lubang. Dia berharap menemukan metode untuk melatih hati suci dari 9 lubang yang tersisa dari era sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa dia menghabiskan waktu bertahun-tahun dan tidak menemukan metode budidaya hati suci 9 lubang yang lengkap. Namun, dia juga menemukan metode budidaya hati suci 9 lubang yang tidak lengkap, yang membuatnya yakin bahwa di era terakhir, memang ada beberapa orang dengan hati suci 9 lubang, dan masih banyak dari mereka, dan beberapa di antaranya berlatih di luar alam transendensi. Akhirnya, Zhong Yu, dengan bakatnya sendiri dan metode penanaman hati suci 9 lubang yang tidak lengkap, melintasi gunung dari alam asli dan memasuki alam baru. Karena ini, meski tidak terlepas, jauh lebih kuat dari keadaan aslinya. Namun, alam itu terlalu sulit, dengan banyak malapetaka dan kesempatan membunuh selangkah demi selangkah. Tanpa pengalaman atau bimbingan dari para pendahulu, dia akhirnya mendapat masalah besar. Akhirnya, dia masih belum menerobos, jatuh di bawah bencana, lokasinya, di laut jantung Yuan ini. Namun, meskipun dia jatuh, jejak yang tersisa dan inti kekuatan, 9 lubang hati suci, secara tidak sengaja menyatu dengan lautan Yuanxin. Dia adalah lautan Yuanxin. Dengan cara ini, tahun-tahun tak terbatas berlalu, dia melihat banyak orang datang ke laut Yuanxin, lalu pergi. Hingga 8 atau 900 tahun yang lalu, bulan musim gugur datang ke sini. Sejak tahun-tahun tanpa akhir, 9 lubang pertama hati suci datang ke sini, Zhong Yu secara alami sangat gembira. Apa yang telah dia pelajari tidak dapat dilanggar. Tidak perlu baginya. Jadi setelah ujian, dia berencana untuk meneruskan apa yang telah dia pelajari ke Qiu Yue. Jadi, Qiu Yue sekarang menerima warisan pendahulunya. Lu Ming bertanya. Ya, tapi jalan ini sangat sulit. Tanpa pengalaman sebelumnya, kita hanya bisa menjelajahinya sendiri. Oleh karena itu, kita harus sangat berhati-hati. Kita harus menghindari semua kesalahan yang telah aku lalui. Kita perlu belajar banyak dan mengambil waktu yang lama untuk mewarisi mereka. Kata Zhong Yu. Berapa lama? Tanya Lu Ming. Singkat adalah 1000 tahun, banyak, sulit dikatakan, tergantung pada pemahamannya. Kata Zhong Yu. Lu Ming menghela nafas. Sepertinya kita tidak bisa menghilangkan bulan musim gugur sekarang. Namun, Qiu Yue memiliki kesempatan seperti itu, dia juga senang untuk Qiu Yue.
Kalau tidak, bulan musim gugur dan Zhong Yu, tidak ada yang menunjukkan, murni mengandalkan pemahaman mereka sendiri, terlalu sulit. Tuan, jika Tiamo menemukan di sini, apakah tidak apa-apa? Lu Ming berkata lagi, masih sedikit gelisah. Jangan khawatir, meskipun aku tidak bisa pergi selamanya, aku masih bisa mengerahkan sebagian kekuatanku di lautan Yuanxin. Jangan katakan bahwa itu adalah bencana asal sekarang, dan keadaan aslinya tidak bisa datang. Bahkan jika itu keadaan aslinya, aku bisa menghentikannya dan melindungi bulan musim gugur. Kata Zhong Yu. Mendengar ini, Lu Ming merasa lega. Nyatanya, pilihan terbaik adalah tetap di sini untuk menerima warisan. Itu tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan, tetapi juga memiliki perlindungan keberadaan yang tidak dapat diprediksi, sehingga tidak akan ada bahaya. Dengan dia pergi, yang berikutnya kemungkinan besar akan menghadapi perang sengit, yang akan lebih berbahaya. Ayo pergi, Xiao Xing. Lu Ming menoleh dan tersenyum pada Xian Yanxing. Ya. Xian Yanxing mengangguk, dan keduanya berbalik untuk pergi. Setelah mereka pergi, sosok kondensasi air laut juga menghilang, dan air laut kembali tenang. Segera, Lu Ming dan Xian Yanxing meninggalkan Laut Yuanxin. Lu Ming, kemana kamu akan pergi selanjutnya? Xian Yanxing bertanya. Tempat terdekat dengan tempat ini seharusnya adalah reruntuhan Wanhua, tempat Dan berada. Ayo cari Dan dulu. Lu Ming Dao. Kemudian, mereka pergi ke tempat Dan berada. Lebih dari sebulan kemudian, mereka sampai di reruntuhan Wanhua. Di kehampaan di depan, ada sepotong puing benua yang mengambang. Keduanya dengan cepat mendekat dan mendarat di tepi benua. Kamu harus berhati-hati untuk tidak terus masuk, di sini, di mana-mana mengungkapkan krisis. Saat iblis tulang terbang keluar dan melihat ke kejauhan, dia memperingatkan Lu Ming dan Xian Yanxing. Lu Ming dan Xian Yanxing sama-sama mengangguk. Bahkan, mereka bisa melihatnya. Di sini medannya sangat kompleks, gunung-gunung bertumpuk kotor, dan gunung-gunung berdiri tegak. Beberapa dari puncak ini seperti naga, beberapa seperti phoenix. Ada yang seperti pedang, ada yang seperti tombak. Namun, puncak-puncak ini tampaknya terhubung satu sama lain, dan dipenuhi dengan atmosfer yang mengerikan, memberi orang perasaan krisis yang kuat. Lu Ming memiliki perasaan bahwa begitu dia menginjakkan kaki di pegunungan ini, dia akan diserang dengan cara yang mengerikan. Pembentukan. Lu Ming tahu bahwa ada susunan yang mengerikan di mana-mana. Senior Fei Huang berkata bahwa ini adalah peninggalan yang ditinggalkan oleh kekuatan besar susunan di era terakhir. Ada susunan di mana-mana. Aku khawatir sangat sulit bagi kita untuk masuk. Lu Ming Dao. Lebih dari itu, banyak arai di sini lahir. Meskipun banyak dari mereka yang rusak, mereka benar-benar mengerikan. Jalan iblis tulang. Dia hidup lama dan pandai dalam formasi. Lebih baik memberi dan pesan. Jika kita benar-benar tidak dapat menemukannya, kita akan pergi. Di sini penuh dengan formasi besar. Bahkan jika istana surga datang ke sini, kebanyakan dari mereka tidak dapat menangkap Dan. Lu Ming berkata kepada Xian Yanxing. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan jade rune dan memberikannya kepada Dan. Awalnya, Lu Ming tidak mengharapkan apa-apa, tetapi tanpa diduga, transmisi suara berhasil. Segera, Lu Ming menerima balasan dari Dan meminta mereka menunggunya di sini. Dia akan segera datang. Lu Ming dan Xian Yanxing menunggu di sini. Selama 3 hari, mereka masih belum melihat jejak Dan. 4733. Dan masih sangat tidak bisa diandalkan. Lu Ming memutar mulutnya. Dan menjawab berita itu dan meminta mereka menunggu sebentar. Pertemuannya 3 hari. Lu Ming, lihat. Saat ini, Xian Yanxing menunjuk ke depan. Lu Ming mendongak dan menemukan bahwa ada segala macam sinar di depannya. Pada saat yang sama, disertai dengan semburan jeritan. Tidak. Cukup, aku tidak bermain. Aduh, itu membunuhku. Apakah kalian berteman? Dalam teriakan itu, Lu Ming melihat seekor kura-kura dan bergegas menuju sisi ini. Tubuh kura-kura berdiri, bagian belakang cangkang kura-kura menjadi lebih besar, dua punggung berjalan dalam kehampaan, terlihat sangat cabul. Tak perlu dikatakan, kura-kura ini bukan Dan siapakah itu? Setelah Dan, ada juga rangkaian makhluk. Tidak, tepatnya, ini bukan makhluk, karena mereka bukan makhluk hidup, tetapi terbuat dari energi. Sepertinya mereka semua sangat kecil, hanya seukuran telapak tangan. Jenisnya bermacam-macam, seperti burung, macan, pedang dan sebagainya. Sepintas, ada lebih dari selusin. Arai spirit, ini semua adalah arai spirit. Arai di sini benar-benar menakjubkan, dan ada begitu banyak arai spirit. Seru Bond Demon. Semangat arai.
Hati Luming dan Xian Yanxing juga mengejutkan. Umumnya, hanya susunan tingkat yang sangat tinggi, setelah jangka waktu yang lama dan secara kebetulan, roh formasi dapat lahir. Luming juga pernah bertemu, tapi kemungkinannya sangat kecil. Di sini, kita bisa melihat lebih dari selusin sekaligus. Lebih dari selusin roh susunan, mengejar Dandan, membuat suara kicau, dan dari waktu ke waktu memancarkan sinar matahari, membombardir Dandan, memukulinya di udara dan berguling. Segera, Dandan akan dekat dengan Luming dan mereka. Luming, Xian Yanxing, dan Bond Demon sedikit gelisah. Mereka mundur dengan cepat. Mereka semua adalah roh susunan. Mereka dapat mendesak Arai di sini untuk menyerang mereka kapan saja. Ini bukan lelucon. Kamu tidak perlu takut. Mereka semua adalah temanku. Oh, jangan memukul. Jika kamu memukul pantatku lagi, aku akan putus denganmu. Dandan berteriak. Jangan katakan, ini sangat efektif. Seperti yang diharapkan, selusin roh susunan berhenti dan menatap Luming dengan rasa ingin tahu di kejauhan. Mereka juga temanku. Kembalilah dan aku akan berbicara dengan teman-temanku. Dandan melawan lebih dari 10 susunan Lingdao. Lebih dari selusin roh berkicau untuk sementara waktu, dan mereka semua mundur. Dandan terbang ke beberapa orang di depan Luming. Dandan, kamu berteman dengan roh susunan. Luming berkata sambil tersenyum. Kamu tidak tahu siapa kursi ini. Kursi ini lahir untuk jalan pertempuran. Ketika roh-roh barisan melihat kursi ini, mereka akan jatuh di bawah komando kursi ini. Dandan berubah menjadi seorang tahu kecil dengan wajah bangga. Luming tersenyum di dalam hatinya. Orang ini menyombongkan diri lagi. Siapa yang dipukuli sampai menangis ayah dan ibu barusan? Pria ini bercampur dengan roh-roh itu, dan sebagian besar dari mereka tidak terlalu menderita. Tapi Luming tidak ingin mengeksposnya dan menyelamatkan mukanya. Dandan, sudah berapa kali kamu mencapai Tuhan? Luming melihat Dandan, tapi Dandan diselimuti oleh kekuatan misterius yang menutupi nafasnya. Itu harus menjadi kekuatan dari beberapa jenis arai. Puan 5, kamu tidak akan ditekan olehku. Dandan dengan puas berkata, sepasang mata kecil menatap Luming, matanya jelas berkedip, jangan lebih tinggi dariku, jangan lebih tinggi dariku. Lalu, dia kecewa. Ada jejak nafas pada Luming. Ya Tuhan 7 berat, kamu benar-benar tidak normal. Selama bertahun-tahun, kultivasiku telah meningkat pesat, tapi aku masih tidak bisa dibandingkan denganmu. Wajah Dandan segera tarik selangkangannya ke bawah. Tapi saat berikutnya, dia langsung melompat. Karena, Xian Yanxing juga menunjukkan jejak nafas. Puan Jiuchong, kamu abnormal. Dandan menjerit dan dipukul dengan keras. Baiklah, Dandan, mari langsung ke intinya. Sesuatu yang besar telah terjadi. Segera, Luming hanya mengatakan apa yang terjadi di tahun-tahun ini. Wajah Dandan suram. Aku tidak menyangka ini hanya 1000 tahun yang lalu. Di alam semesta yang luas, hal seperti ini terjadi. Luming, pergilah, aku akan pergi bersamamu. Tahun-tahun ini, aku tidak berlatih dengan sia-sia. Aku ingin untuk membiarkan sampah keluarga Tianren merasakan kekuatanku. Dandan menelepon. Apakah kamu tidak mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temanmu? Lu Mingdao, tidak apa-apa, aku akan memberitahu mereka kapan saja. Dandan Rod, melangkah ke arah luar. Dandan, apa kesempatan untuk berlatih di reruntuhan Wanhua tahun ini? Luming bertanya dengan rasa ingin tahu. Tentu saja, aku berbeda sekarang. Meskipun pencapaianku 5 kali lipat, kamu mungkin tidak dapat mengalahkanku dengan mudah. Jika kamu memiliki kesempatan untuk memberimu kejutan, haha. Dandan kembali ke penampilan biasanya, terlihat bangga, lalu bertanya, Luming, kemana kita akan pergi selanjutnya? Tempat ini lebih dekat dengan istana negeri Dongeng. Ayo cari Yue. Lu Mingdao. Setelah beberapa saat, mereka datang ke negeri Dongeng. Istana abadi semua jiwa sangat aneh. Itu sepenuhnya terhubung satu sama lain oleh pohon-pohon kuno yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sebuah kuil besar. Namun, itu sudah tidak lengkap. Dari kejauhan terlihat banyak tempat yang rusak. Istana abadi dari semua jiwa ini juga tersisa dari era terakhir. Luming pertama-tama mengeluarkan giok transmisi Fu ke Ling Yue. Tapi berita itu tidak keluar sama sekali. Ayo, mari kita masuk dan melihat-lihat. Lu Mingdao, terbang ke negeri Dongeng. Meski terlihat seperti candi, luasnya tidak kurang dari sebongkah puing benua. Sekelompok orang jatuh di dahan. Mereka dibandingkan dengan cabang seperti debu. Luming dan yang lainnya di sepanjang cabang, ke kedalaman istana abadi. Tetapi setelah berjalan beberapa saat, mereka menemukan bahwa mereka selalu berada di pinggiran, dan sulit untuk masuk ke kedalaman palais. Mereka pindah, tapi hasilnya masih sama. Ada apa?
Apakah ada formasi di sini? Lu Ming mengerutkan kening dan menatap Dandan. Ada arai, tapi itu luar biasa. Kata Dandan, sedikit mengernyit. Apa yang kamu katakan? Lu Mingdao. Karena arai di sini hidup. Jalan Dandan. Formasi langsung. Lu Ming, Xian Yanxing, dan Bond Demon semuanya terkejut. Ya, susunan di sini benar-benar terdiri dari pohon-pohon kuno di sekitarnya. Setiap kayu kuno adalah bagian dari susunan, dan pohon-pohon kuno ini dapat terus bergerak. Ketika kami baru saja pergi, pohon-pohon kuno ini bergerak tanpa suara, dan bahkan kami sulit untuk mendeteksi mereka. Jalan Dandan. Dandan, apakah kamu punya cara untuk memecahkannya? Tanya Lu Ming. Tidak. Dandan menjawab dengan sangat sederhana. Lu Ming terdiam dan dengan sinis berkata, kamu bilang kamu dilahirkan untuk arai. Kali ini, kamu mendapat peluang besar di reruntuhan Wanhua. Kenapa kamu tidak bisa memecahkan arai secara acak? 4734. Mendengar kata-kata Lu Ming, Dandan langsung kesal dan berkata, apa yang kamu tahu? Susunan ini terintegrasi dengan seluruh istana. Jika kamu merusak sebagian, itu akan diperbaiki secara otomatis. Kecuali jika kamu menghancurkan seluruh kuil atau kendali seluruh kuil, kamu tidak bisa memecahkannya. Lu Ming berhenti berbicara. Dia tahu bahwa Dandan benar. Dalam hal susunan, Dandan benar-benar ahli. Ayo jalan-jalan dan lihat apakah itu benar-benar tidak mungkin. Mari kita lupakan saja. Lu Mingdao. Xian Yanxing, Dandan dan Bond Demon tidak keberatan. Mereka mengerti bahwa Lu Ming ingin berjalan lagi, terutama untuk memastikan apakah formasi itu benar-benar misterius dan aman atau tidak. Jika aman, Ling Yue bisa terus berlatih di sini. Belakangan, Lu Ming dan mereka mencoba beberapa kali, dan hasilnya sama. Mereka telah berkeliaran di sekitar bagian luar kuil, tidak dapat mencapai inti. Akhirnya, Lu Ming dan mereka menyerah. Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat berikutnya, Lautan Ruang dan Waktu. Lu Mingdao. Di sini mereka telah mencoba berkali-kali, ditambah Dandan, Master Susunan, tidak bisa masuk. Bahkan jika orang-orang dari Tiangong datang, mereka tidak bisa masuk. Ling Yue tetap di sini untuk berlatih. Ini lebih aman daripada mengikuti mereka. Ling Yue tidak perlu keluar. Tujuan mereka selanjutnya adalah tempat budidaya gelembung, Lautan Ruang dan Waktu. Namun, ketika mereka sampai di Lautan Ruang dan Waktu, mereka berhenti jauh. Ruang Waktu Lautan adalah tempat terpencil di reruntuhan alam semesta. Ini bukan lautan yang sebenarnya, tidak ada air laut. Di sini, hanya ada kekosongan yang luas. Kekosongan ini, tidak ada materi, tidak ada kehidupan. Kekosongan terus berputar, berubah, dan tidak pasti. Setelah beberapa saat, tampaknya ada puluhan ruang yang muncul, tetapi setelah beberapa saat, tampaknya ada ratusan ruang yang muncul. Pemandangan seperti itu membuat orang berhenti. Setelah itu, Lu Ming mengeluarkan rune giok transmisi, yang tidak dapat ditransmisikan sama sekali, dan diblokir oleh lapisan kekuatan. Lautan Ruang dan Waktu, yang penuh dengan kekuatan ruang dan waktu, pasti tidak mampu memancarkan suara. Dandan Rod, selesaikan, Dandan lambaian tangan, senjata ajaib terbang keluar, terbang ke Lautan Ruang dan Waktu. Ini adalah senjata sihir tingkat master. Adegan yang luar biasa terjadi. Ketika tentara sihir tingkat utama terbang ke Lautan Ruang dan Waktu, tentara sihir tingkat utama sebenarnya dengan cepat terurai menjadi debu dan menghilang. Sebelum dan sesudah hanyalah waktu bernapas, senjata ajaib tingkat master, lalu dia menjadi abu. Mereka semua menghirup udara dingin. Prajurit sihir tingkat utama semuanya berakhir dengan cara ini. Sebagian besar praktisi tidak menjadi lebih baik ketika mereka masuk. Tidak mungkin memasuki tempat ini kecuali seseorang yang mengendalikan kekuatan ruang dan waktu. Bahkan jika itu adalah wujud aslinya, sangat sulit untuk memasukinya. Iblis tulang mengerutkan kening. Itu benar. Gelembung aman di dalam. Ayo pergi. Ayo pergi ke tempat selanjutnya, Tanah Tuhan. Lu Mingdao. Tanah para dewa dan meteorit adalah tempat para dewa primitif dan penduduk surga saling bertarung. Itu terjadi pada akhir periode Tuhan pertama. Perang ini menentukan arah alam semesta. Pada akhirnya, Tianren menang dan mendirikan Tiangong yang mendominasi alam semesta. Namun, para dewa primitif hampir terbunuh dan hanya sedikit yang selamat untuk berperang melawan istana surgawi. Medan perang ini juga terjadi di reruntuhan alam semesta. Pada awalnya, terlalu banyak ahli yang ikut serta dalam perang. Jika itu terjadi di langit, aku tidak tahu berapa banyak kerusakan yang ditimbulkannya. Tanah para dewa dan meteorit terdiri dari banyak bagian benua. Fragmen benua ini, besar dan kecil, banyak yang kecil, mengelilingi salah satu bidang tanah terbesar. Potongan-potongan tanah ini semuanya berwarna merah darah, berlumuran darah.
Dikatakan bahwa dulu ada sebidang tanah utuh, yang lebih besar dari medan perang dalam 1000 tahun. Belakangan, dewa primitif dan orang Tianren berperang satu sama lain dan memecah daratan. Dewa primitif berlumuran darah daratan, menyebabkan fragmen daratan di sini menjadi merah. Kata Xian Yanxing. Beberapa orang berkata, sambil berjalan menuju tanah Tuhan. Benar saja, potongan-potongan tanah yang mengambang di kehampaan semuanya berwarna merah dan dipenuhi udara yang mengerikan. Di sini, ada dewa-dewa primitif yang kuat dan orang-orang surga. Darah mengandung niat membunuh orang-orang kuat ini, yang tidak akan terpisahkan selama ratusan juta tahun. Di sini, orang lebih berhati-hati. Karena di tempat ini dulunya ada ahli dari klan Tianren yang telah berlatih di sini sepanjang tahun. Mungkin mereka akan bertemu dengan ahli dari klan Tianren. Namun, sepanjang perjalanan, tidak bertemu dengan penduduk surga dan manusia. Diperkirakan orang Tianren telah memindahkan ahlinya untuk menyerang garnison Tianjun, jadi tidak ada klan Tianren di sini. Segera, orang menginjakkan kaki di benua terbesar. Benua ini, di mana-mana terlihat merah darah, udaranya dipenuhi dengan turbin uap yang mengerikan. Di daratan, lubang dan lubang sepertinya menceritakan tragedi perang. Untungnya, selain itu, tidak ada kelainan, dan tidak ada kerangka dewa primitif yang terlihat. Lu Ming memikirkannya dan mengerti bahwa dewa asli telah dikalahkan. Tempat ini pasti ditempati oleh istana surgawi, yang sebagian besar mengangkut jenazah para dewa primitif. Tubuh dewa primitif penuh dengan harta karun, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi. Kerumunan mempercepat langkah mereka dan menuju pusat daratan. Ketika mereka masuk lebih dalam, mereka menemukan bahwa ada lapisan gas darah di udara, dan semakin jauh ke inti benua, gas darah menjadi semakin tebal. Gas darah ini, yang mengandung mesin ki yang mengerikan, juga mengandung serangan yang mengerikan, seperti jarum baja, untuk menembus tubuh Lu Ming dan orang lain. Hanya ketika Lu Ming dan yang lainnya menggunakan kekuatan mereka untuk melawan, barulah mereka menghentikan ki semacam ini. 3 orang terus bergerak maju, tetapi gas darah semakin kental, akhirnya garis pandang pun sangat terpengaruh. Mengaum. Tiba-tiba, raungan mengerikan datang dari depan. Lu Ming segera menyadari bahwa ini adalah raungan para dewa primitif. Depan. Dan berseru. Kerumunan dengan cepat bergegas maju, dan kemudian mereka melihat beberapa sosok besar berkelahi. Setiap sosok sangat besar, berdiri di tanah, mencapai lebih dari 1 juta zang. Dewa. Sekilas Lu Ming mengenali bahwa salah satu sosok itu adalah para dewa. Dia membuat tubuhnya lebih besar dan lebih besar. Dia menggunakan berbagai seni rahasia. Dia melawan 3 angka sendirian. 3 sosok lainnya tidak lebih kecil dari para dewa. Namun, mereka bukanlah makhluk nyata. Mereka dibentuk oleh darah. Meskipun terlihat sangat nyata, Lu Ming dan yang lainnya dapat melihat sekilas wawasan seperti apa yang mereka miliki. Mereka adalah 3 dewa primitif yang terkondensasi dari darah, bertarung sengit dengan para dewa. Teman baik, para dewa telah mencapai tingkat ke-7 Tuhan. Tempat ini sangat cocok untuknya, dan diperkirakan akan mendapat manfaat besar. Seru dan iri, cemburu dan penuh kebencian. Setelah lebih dari 800 tahun absen, dia menemukan bahwa Lu Ming, Xian Yanxing dan budidaya dewa jauh di depannya. Dia menjadi orang dengan kultivasi terendah. Ada kultivasi Qiu Yue, Gelembung, dan Ling Yue. Jika mereka berada di atasnya, dia akan muntah darah. 4736. Di kota surga selatan, Lu Ming dan yang lainnya menyapu, tetapi tidak ada dewa yang ditemukan, dan tidak banyak orang yang menjaganya. Selain itu, barisan penjaga kota nantian belum diaktifkan, dan sama sekali tidak dalam kondisi defensif. Ini seperti alam semesta yang gelap telah menjadi taman belakang istana surgawi. Tidak ada Tuhan, dan tentu saja tidak ada yang menemukan Lu Ming dan mereka. Mereka dengan mudah melewati kota langit selatan dan memasuki medan iblis. Di antara iblis, ada banyak kekuatan besar dan kecil. Menurut kekuatan dan bahaya mereka, mereka dibagi ke dalam tingkatan yang berbeda oleh istana surgawi. Tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, tingkat 5. Ketika Lu Ming mengambil bagian dalam penilaian prajurit langit, dia memasuki area tingkat kedua, yang dipenuhi dengan iblis yang tak terhitung jumlahnya. Setelah makhluk non-iblis ditemukan masuk, ia akan melancarkan serangan. Namun, kali ini, Lu Ming dan para pengikutnya memasuki wilayah yang dikuasai iblis, tetapi mereka tidak diserang oleh iblis, karena semua iblis berada di bawah kendali. Itu di bawah kendali surga dan manusia. Lu Ming dan mereka menemukan bahwa di setiap kekuatan iblis, ada 1 atau 2 Tianren. Semua iblis patuh dan patuh. Melihat ini, Lu Ming dan yang lainnya sangat murung. Mereka terus bergerak maju dan melewati sejumlah besar kekuatan iblis,
Tidak peduli tingkat kedua, tingkat ketiga, atau tiang keempat dan tingkat kelima, semuanya mematuhi perintah orang-orang Tianren. Apa yang terjadi di alam semesta gelap? Kenapa semua iblis mematuhi perintah langit dan manusia? Para dewa berbicara dan terkejut. Tidak sedikit kekuatan yang terlihat hampir sama dengan seluruh Dark Universe. Apa artinya bisa mencapai efek yang begitu menakjubkan? Xian Yanxing mengatakan bahwa meskipun dia memiliki ingatan akan kehidupan sebelumnya dan mendapat informasi yang baik, dia tidak dapat menebak apa yang telah terjadi. Bagaimanapun, ini jelas bukan hal yang baik untuk pasukan penghancur langit. Ambil beberapa Tianren dan interogasi mereka. Lu Mingdao, dan kemudian mulai bergerak, diam-diam menjadi pasukan iblis 5 tingkat, akan menjaga klan Tianren di sini. Keluarga surga dan manusia ini, hanya budidaya alam Tuhan dan Kaisar, tidak memiliki perlawanan sama sekali. Sebuah tempat terpencil. Kamu adalah Luming, beraninya kamu datang ke alam semesta gelap. Kaisar dewa dari keluarga Tianren mengenali Luming sekilas, dan meraung ngeri. Dia tidak menyangka Luming begitu berani sehingga dia berani memasuki alam semesta gelap saat ini. Aku tidak ingin berbicara dengan kamu, apa yang terjadi di alam semesta gelap? Bagaimana kamu mengendalikan iblis? Luming bertanya dengan dingin. Kamu tidak tahu sepatah kata pun dariku. Dewa surga dan manusia meraung. Ya, kamu benar-benar tulang punggung. Sayangnya, tidak semua orang memiliki tulang punggung seperti itu. Jika kamu tidak mengatakannya, tentu saja seseorang akan berkata, silakan. Luming acuh tak acuh. Di mata ketakutan keluarga Kaisar Dewa Tianren, dengan satu langkah, tubuh Kaisar Dewa keluarga Tianren terkoyak dan jatuh di tempat. Kemudian, Luming dan mereka pergi ke pasukan iblis lain dan menurunkan orang-orang Tianren yang sedang duduk di sana untuk diinterogasi. Seperti yang dikatakan Luming, tidak semua orang memiliki tulang punggung seperti itu. Ketika orang ketiga diinterogasi, dia mengatakannya dengan patuh. Itu serangga leluhur iblis, dewa-dewa. Menyebarkannya ke udara alam semesta kegelapan. Sangat kecil, ia bisa masuk ke setiap tubuh iblis melalui udara. Setelah terkikis, ia hanya bisa mematuhi perintah kita, sama seperti sebuah boneka. Dewa ketiga surga dan manusia berkata dengan suara gemetar. Zombie. Luming, Xian Yanxing, Dan, Gumo dan Wan Shen semuanya tercengang karena mereka belum pernah mendengarnya. Apa itu Mazurit? Dari mana asalnya? Luming bertanya. Aku tidak tahu. Ini adalah rahasia utama keluargaku. Bahkan banyak dewa tidak tahu. Kami hanya tahu bagaimana menjalankan misi. Surga dan manusia, Tuhan dan Kaisar. Apakah semua iblis di alam semesta gelap berada di bawah kendali Terans, atau beberapa kekuatan iblis belum terkendali? Luming bertanya lagi. Ada kekuatan iblis. Kita tidak tahu apa yang terjadi jika kita tidak mengendalikannya. Surga dan manusia, Tuhan dan Kaisar. Luming dan yang lainnya, matanya cerah. Kekuatan itu, di mana mereka didistribusikan? Luming melanjutkan. Iblis memiliki 4 keluarga kerajaan, 2 diantaranya telah dikendalikan oleh kami, dan 2 tidak. Aku memiliki peta alam semesta kegelapan di sini. Kamu dapat melihatnya. Kaisar dewa dari keluarga Tianren berkata, mengeluarkan peta dari cincin penyimpanan. Luming mengambil alih, memaksa masuk, dan sebuah peta muncul begitu saja. Seperti yang diharapkan, itu adalah peta alam semesta gelap, yang dengan jelas menunjukkan kekuatan besar dan kecil dari alam semesta gelap. Termasuk 2 raja iblis yang tidak terkendali. Tuan-tuan, aku telah memberitahu kamu semua yang aku tahu. Bisakah kamu membunuh aku? Kaisar dewa dari keluarga Tianren memandang Luming dan yang lainnya dengan gelisah. Dia mengatakan semua ini hanya untuk hidup. Puff. Dia belum menjawab, dewa dari semua tangan, gerakan dia akan memukul tubuh dan jiwa dihancurkan. Naif mengetahui bahwa kita datang dan ingin hidup. Dewa mencibir, mata penuh pembunuhan. Ayo pergi dan temukan 2 raja iblis yang tidak terkendali. Lu Mingdao. Xian Yanxing, dan para dewa tidak banyak bicara. Mereka mengikuti Luming. Dengan peta, mereka tidak harus mencarinya secara membabi buta, dan di alam semesta yang gelap saat ini, hampir tidak ada yang bisa menghentikannya, jadi mereka sangat cepat, dan segera mereka akan berada di dekat wilayah yang ditempati oleh salah satu Raja Iblis. Yang pertama mereka datangi adalah Raja Iblis, klan Iblis bermata ungu. Iblis memiliki 4 keluarga kerajaan, yang merupakan kekuatan paling kuat dari Iblis alam semesta gelap. Mereka jauh lebih kuat dari Iblis lainnya. Mereka menempati 2/3 wilayah alam semesta gelap. Hampir semua kekuatan jahat lainnya di semua tingkatan adalah kekuatan bawahan dari 4 keluarga kerajaan. Membunuh. Membunuh mereka.
Lu Ming dan yang lainnya sedang terbang, dan tiba-tiba ada teriakan pembunuhan, dan pesawat pembunuh yang dingin bergegas menuju Lu Ming dan yang lainnya seperti air pasang. Kemudian, di antara gunung-gunung di sekitarnya, ada sosok yang sangat besar dan besar. Sosok-sosok ini, dengan sayap di belakang mereka, semuanya adalah iblis, dan kekuatan mereka sangat kuat. Semuanya telah mencapai keadaan Tuhan. Di antara iblis, mereka disebut iblis. Sebanyak puluhan Raja Iblis, membunuh Lu Ming dan lainnya. 5 orang Lu Ming, yang sangat sensitif dan sensitif, pertama kali bereaksi dan menahan serangan ini. Kekuatan pendatang sangat kuat, kamu mundur dan berikan kepada kami. Tinggi di udara, terdengar suara agung, dan kemudian tekanan sengit, ke arah Lu Ming, mereka menekan, dan kemudian, beberapa serangan mengerikan, menyerang Lu Ming mereka. Puncak Tuhan. Tak perlu dilihat, Lu Ming dan mereka juga tahu bahwa serangan di atas berasal dari tangan orang kuat di puncak dewa, yang sangat mengerikan. 4737. Ketinggian tinggi melawan Lu Ming dan lainnya, keberadaan absolut puncak iblis, kekuatannya sangat kuat, dan jumlahnya juga cukup banyak. Berikan padaku. Demon tulang mengaum dan bergegas ke atas. Itu tidak membutuhkan senjata sihir level sumber. Telapak tangan yang gelap membelah terus-menerus. Menyentuh, menyentuh, menyentuh. Setelah serangkaian raungan, tubuh skeleton Demon jatuh kembali ke tempat asalnya, dan tidak terjadi apa-apa. Bagian atas Raja Iblis di langit diserang dan mundur. Lu Ming menemukan bahwa ada 7 Master Iblis di langit, tetapi mereka juga dikalahkan sepenuhnya di hadapan Iblis Tulang. Pada saat yang sama, Lu Ming juga menemukan iblis-iblis ini, yang sangat berbeda dari yang pernah dilihat Lu Ming sebelumnya. Iblis-iblis ini hanya sedikit lebih tinggi dari Terrans, lebih ramping, dan pada saat yang sama, terlihat lebih dekat ke Terrans. Semua iblis yang ditemui Lu Ming sebelumnya ganas dengan mulut lebar dan taring. Dan iblis-iblis ini tidak akan terlihat hampir sama dengan Terran, tetapi di belakang, masih ada sepasang sayap iblis. Dan mata mereka berwarna ungu. Klan Iblis Mata Ungu. Lu Ming mengerti bahwa orang-orang ini, harus menjadi salah satu dari 4 keluarga kerajaan iblis, klan Iblis Mata Ungu yang kuat. Orang-orang ini tidak berada di bawah kendali Tianren. Pada saat ini, ketujuh iblis tersebut terkejut melihat Bone Demon. Kekuatan Bone Demon terlalu kuat, mereka 7 orang bersatu, sebenarnya bukan tandingannya. Ini sangat kuat, sepertinya Kaisar tertinggi Tiangong datang ke sini. Sangat baik untuk membunuhmu. Ini bukan kerugian kecil bagi Tiangong. Tidak jauh dari situ, terdengar suara dingin, dan kemudian, sekelompok orang melangkah ke udara. Ada ratusan orang di grup ini. Semuanya adalah iblis bermata ungu, dan setiap iblis memiliki bau yang tidak enak. Raja Iblis, ratusan orang, sebenarnya adalah keberadaan kerajaan iblis. Anjing pelari Tiangong, bunuh. Salah satu iblis melangkah keluar, memegang pisau sihir hitam, dan tubuhnya memancarkan rasa teror. Iblis di belakangnya memiliki sayap, dan tubuhnya seperti kilatan petir hitam. Dia bertarung melawan Bone Demon. Pria ini ingin melawan Bone Demon sendirian. Pedang jahat memotong, cahaya pisau yang mengerikan, langsung mengambil kepala iblis tulang. Iblis tulang tidak kenal takut. Dibutuhkan telapak tulang untuk melawan musuh. Ketika suara, telapak tangan tulang dan pisau ajaib pihak lain di telapak tangan, mengeluarkan raungan yang keras, tubuh Raja Iblis itu terkejut, kembali dengan keras, pisau sihir telapak tangannya, tiba-tiba, melompat keluar dari celah. Itu level utama, bukan level sumber. Kamu naif untuk melawanku sendirian. Di depanku, itu seperti mengajari kapak. Bone Demon minum dengan dingin, dan tubuhnya seperti kilat. Dia membunuh pihak lain, dan tulang telapak tangan terus-menerus terbelah, dan lawan terus mundur. Di sekitar, iblis bermata ungu lainnya, sangat terkejut. Raja Iblis yang bergerak adalah iblis teratas dalam keluarga iblis. Ada beberapa musuh di antara para iblis, tetapi ketika dia bertemu dengan iblis tulang, dia sama sekali bukan lawan. Kekuatan pihak lain luar biasa. Faktanya, Raja Iblis ini tidak lemah, sebaliknya, kekuatannya sangat luar biasa, dan kekuatan tempurnya hampir mendekati 4 Raja Surgawi terkuat di Istana Surgawi. Jika tidak, itu tidak terlalu jauh. Namun sayangnya, dia ditahan oleh Bone Demon. Iblis tulang adalah nenek moyang dari jalan jahat, dan iblis juga adalah iblis. Roh jahat dari pihak lain ditahan oleh iblis tulang, dan seluruh kekuatan tempur tidak dapat digunakan sama sekali. Bahkan jika Bone Demon tidak membutuhkan senjata ajaib, ia dapat dengan mudah mengalahkan pihak lain. Mari kita bertarung bersama dan berbicara tentang keadilan dengan sampah Tiangong. Ya, bersama-sama. Iblis lain meraung, tiba-tiba, selusin iblis, bergegas ke Lu Ming dan yang lainnya. Berhenti, semuanya. Kami bukan dari Tiangong. Lu Ming meraung.
Jangan mencoba berdebat. Apa menurutmu kami akan mempercayainya? Membunuh mereka. Lebih dari selusin iblis yang kuat, dalam sekejap, mendekati Lu Ming, melancarkan serangan yang mengerikan, dan mengalir ke arah mereka. Ledakan. Lu Ming tidak punya pilihan selain mengeluarkan senjata Ares, dan keberadaan puncak dua iblis untuk membom sebuah gerakan, memblokir serangan dari pihak lain. Pada saat yang sama, Dan, Wan Shen dan Xian Yanxing juga mengambil tindakan. Cangkang kura-kura di belakang Dan semakin besar dan besar. Ada banyak rune di atasnya. Rune ini sangat kecil sehingga hampir tidak bisa dibedakan dengan mata telanjang. Rune kecil yang tak terhitung jumlahnya terjalin untuk membentuk susunan yang berbeda. Ini tidak tersedia sebelumnya, tetapi jelas diperoleh Dan dari reruntuhan Wanhua. Salah satu susunan rune dipenuhi dengan kecemerlangan yang cemerlang. Tiba-tiba, beberapa perisai besar muncul di langit. Serangan dan pengeboman dari atas beberapa iblis gagal menghancurkan mereka. Hahaha, mari kita rasakan susunan hebat di era ini. Dan tertawa penuh kemenangan. Di sisi lain, Xian Yanxing bertarung sendirian untuk keberadaan beberapa puncak Raja Iblis, tetapi dia tidak ketinggalan sama sekali. Mengaum. Para dewa meraung, fisiknya meningkat tajam, ki dan darahnya mendidih di sekujur tubuhnya, dan ototnya gelisah. Tinju meledak serangan eksistensi puncak Raja Iblis. Kekuatan para dewa telah berubah. Lu Ming tergerak. Kekuatan ilahi para dewa pada awalnya adalah kekuatan primitif yang paling kuat, tetapi sekarang telah berubah dan menjadi lebih menakutkan. Poin ini, seperti Si, telah banyak berubah. Namun, kekuatan supernatural setelah pergantian dewa tampaknya lebih kuat dan lebih menakutkan daripada Si. Bond Demon hanyalah 7 tingkat dewa, jadi kita bisa melawan keberadaan puncak Raja Iblis saja. Dalam hal efektivitas tempur, meskipun sedikit lebih rendah dari Lu Ming, itu tidak jauh di belakang. Di sekeliling, iblis-iblis itu tertegun. Mereka benar-benar terkejut. Lu Ming dan yang lainnya juga terlalu kuat. Mereka semua adalah monster abnormal. Kapan begitu banyak iblis abnormal muncul di Istana Surga? Orang-orang ini tidak bisa dilepaskan. Mengambil kesempatan ini untuk membunuh mereka semua pasti akan menyebabkan kerugian besar bagi Istana Surga. Ya, ayo pergi. Ada lebih banyak iblis yang mengaum. Mereka ingin bertarung bersama dan membunuh Lu Ming dan mereka. Salah, kami bukan dari Tiangong. Kami adalah orang-orang yang menghancurkan tentara surga. Kami di sini untuk bekerja sama dengan kamu. Lu Ming terus mengaum. Kentut, siapa yang akan percaya padamu? Iblis yang bertarung dengan Lu Ming mengaum dan terus menyerang. Hentikan. Pada saat ini, suara yang jelas terdengar. Suara itu, seolah-olah ada semacam sihir, terdengar, iblis benar-benar berhenti dan mundur satu demi satu. Lu Ming sedang mencari ketenaran. Apa yang dia katakan adalah iblis muda. Dan masih seorang wanita. Wanita ini hampir sama dengan Teran. Dia anggun dan anggun, memiliki sepasang mata ungu seperti permata. Bahkan jika dia berada di grup Teran, dia adalah kecantikan yang tiada taraf. Tapi Lu Ming yakin pihak lain pasti iblis. Meski sayap iblis di belakang tertutup, tapi nafasnya pasti nafas iblis. Kultivasinya ada di 6 tingkat Tuhan. Putri, orang-orang ini pasti iblis abadi yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh Istana Surgawi. Apakah kamu tidak menyingkirkan mereka? Seorang iblis berkata. Mereka mungkin bukan orang dari Istana Surga. Mereka hanya mengatakan bahwa mereka adalah orang yang menghancurkan tentara surga. Wanita muda itu berkata sambil tersenyum. 4738. Ketika seorang wanita muda tersenyum, dia memiliki semua jenis perasaan. Melalui dialog, tidak sulit untuk melihat bahwa dia adalah putri dari klan iblis mata ungu. Putri, jangan saling percaya. Iblis menasihati. Kamu benar. Putri iblis mengangguk, memandang Lu Ming dan yang lainnya, dan berkata, metode apa yang kamu miliki untuk membuktikan bahwa kamu bukan orang dari Istana Surga, tetapi orang yang menghancurkan tentara surga? Ini juga membuktikan bahwa dewa primitif dan penghuni surga tidak akan pernah mati. Aku adalah dewa primitif. Bagaimana aku bisa menjadi manusia di Istana Surga? Minuman dewa. Kamu benar. Dewa primitif tidak mati bersama orang-orang di surga, dan kamu memang dewa primitif. Namun, dalam sejarah, dewa primitif yang dikendalikan oleh keluarga Tianren bukanlah 1 atau 2. Kata Putri Iblis sambil tersenyum. Kamu. Para dewa terdiam. Bagaimana dengan tabu? Lu Ming membuka mulutnya. Tubuh tabu. Segera setelah mata Putri Iblis itu berbinar, dia berkata, aku telah mendengar bahwa tubuh tabu dan surga serta keluarga manusia adalah musuh yang lebih mematikan dan secara alami bersifat antagonis. Apakah ada di antara kalian yang memiliki tubuh tabu? Aku tabu.
Lu Mingdao. Apakah kamu tabu? Hampir semua iblis memandang Lu Ming. Putri, kami tidak pernah berhubungan dengan tabu. Dia mengatakan bahwa dia tabu dan kami tidak bisa membedakannya. Ada iblis. Lu Ming terdiam. Iblis-iblis ini cukup berhati-hati. Namun, dapat dipahami juga bahwa iblis sedang dalam krisis, jadi kita harus berhati-hati siapa dia. Apakah kamu memiliki bukti bahwa kamu adalah perusak? Jika kami dapat membuktikannya, kami dapat duduk dan berbicara. Kata Putri Iblis. Sederhana. Lu Ming tersenyum dan dengan tenang mengeluarkan sepotong batu bayangan. Pada awalnya, di dunia Halo, Raja Daging Manusia diperangi, dan semuanya ditekan untuk melawan Tuhan. Banyak orang diam-diam merekam dengan batu sihing, terutama gambar pertempuran pertama antara Lu Ming dan kamu yang abadi. Pada awalnya, Fei Wang juga melihat pertempuran antara Lu Ming dan keabadian kamu, dan kemudian menilai identitas sebenarnya dari kamu yang abadi. Untuk mempelajari keterampilan asli Ye Immortal, Lu Ming pernah mencetak ikat pinggang padanya. Sekarang sudah bisa digunakan. Gambar Sihingxi muncul, yang merupakan gambar dirinya berperang melawan keluarga Tianren. Setelah melihat gambar ini, tidak diragukan lagi bahwa Lu Ming adalah orang yang menghancurkan pasukan surga. Karena tidak mungkin palsu. Di layar, ada ribuan dewa di kedua sisi. Sesungguhnya mereka adalah penghancur bala tentara langit. Iblis-iblis di sekitarnya, akhirnya menahan nafas mereka. Putri Iblis, ditemani oleh beberapa tuan, berjalan menuju Lu Ming dan yang lainnya. Maaf, ada begitu banyak kesalahpahaman. Kata Putri Iblis. Mengerti, kami akan sangat berhati-hati. Lu Mingdao, singkirkan batu bayangan itu. Adik perempuan Zixuan, kamu menyebutnya apa? Kata Putri Iblis. Lu Ming dan yang lainnya melaporkan nama mereka. Hadirin sekalian, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Orang-orang dari Istana Surga tidak akan menghentikan kamu. Dalam sejarah, tidak ada seorang pun di luar Istana Surga yang pernah masuk ke sini. Zixuan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekarang langit dan bumi telah banyak berubah, semua ahli di Istana Surgawi telah dikirim untuk menyerang Garnison Tianjun. Tidak ada pertahanan melawan alam semesta kegelapan. Kemudian, Lu Ming hanya menjelaskan situasi alam semesta saat ini. Begitu, aku tidak menyangka situasinya sudah begitu tegang. Wajah Zixuan bermartabat. Putri Zixuan, karena kamu tidak berada di bawah kendali iblis, mengapa kamu tidak memanfaatkan kesempatan ini? Sekarang Istana Surgawi tidak memiliki pertahanan. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Lu Mingdao. Jika iblis dapat bergerak, itu dapat menahan sebagian dari kekuatan Istana Surgawi dan menghancurkan pasukan Surgawi, dan kemudian akan ada lebih banyak peluang. Bukannya kita tidak ingin melakukannya, tapi kita tidak bisa melakukannya. Zixuan menghela nafas. Bagaimana kau mengatakan itu? Lu Ming bertanya. Namun, kita tidak dapat sepenuhnya ditekan oleh iblis, tetapi kita tidak dapat sepenuhnya ditekan oleh iblis dalam kegelapan untuk waktu yang lama. Kita tidak dapat dipengaruhi oleh iblis dan serangga sesekali. Kata Zixuan dengan senyum pahit. Lu Ming, Xian Yanxing dan hati orang lain tenggelam sepenuhnya. Ternyata iblis bermata ungu juga terkikis oleh iblis, tetapi mereka tidak bisa pergi untuk waktu yang lama. Lalu, apakah tidak ada yang mengendalikan Istana Surgawi? Apa itu? Apakah ada cara untuk menyingkirkannya? Lu Ming bertanya. Ya. Kata Zixuan. Apa yang bisa kami lakukan? Mungkin kami bisa membantu. Lu Mingdao. Kamu. Zixuan sepertinya memikirkan sesuatu. Di sepasang mata ungu, tiba-tiba menjadi cerah. Kita harus mulai dari sumbernya ketika kita berbicara tentang serangga leluhur iblis. Jika kamu tidak menyukainya, bagaimana jika kamu mengikutiku ke iblis? Kata Zixuan. Ya. Lu Ming tidak ragu dan mengangguk. Mereka menghancurkan tentara surga dan tidak memiliki permusuhan dengan iblis. Sebaliknya, mereka memiliki musuh yang sama. Dia percaya bahwa klan iblis bermata ungu tidak akan berbahaya bagi mereka. Segera, Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya mengikuti Zixuan dan yang lainnya ke ibu kota sihir. Mordor adalah ibu kota iblis bermata ungu. Nama lengkapnya adalah ibu kota iblis mata ungu. Dalam perjalanan, mereka mengetahui bahwa asal-usul iblis bermata ungu telah diangkat sendiri karena kedatangan malapetaka asli. Hari ini, iblis bermata ungu untuk sementara dikelola oleh Zixuan. Secara alami, Zixuan juga memiliki saudara laki-laki dan perempuan, tetapi dari semua saudara laki-laki dan perempuan, Zixuan memiliki bakat tertinggi, hari pertama bangga dengan generasi muda iblis bermata ungu, dan memiliki prestise yang tinggi di antara iblis bermata ungu. Segera, mereka datang ke ibu kota sihir, dan Zixuan mengadakan jamuan makan. Mereka makan dan berbicara.
Kami akhirnya menemukan asal-usul serangga leluhur iblis setelah berkali-kali verifikasi. Kami menyimpulkan bahwa serangga leluhur iblis harus disempurnakan oleh surga dan keluarga manusia dengan darah dan daging leluhur iblis dan beberapa bahan dengan cara yang unik. Zixuan menjelaskan. Daging dan darah nenek moyang iblis. Bagaimana bisa jatuh ke tangan Tianren? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Ming, apakah kamu tidak tahu asal-usul Tianren dan iblis kita? Zixuan melirik Lu Ming dan bertanya. Aku tidak tahu. Lu Ming menggelengkan kepalanya. Tidak hanya dia, Xian Yanxing, Gu Mo, dan Wan Shen semuanya menggelengkan kepala secara berurutan. Kemudian mereka melihat ke arah Zixuan dengan penuh harap dan ingin mendengar beberapa rahasia dari mulutnya. Tidak ada yang disembunyikan. Terans dan iblis berasal dari era terakhir. Kata Zixuan. Apa? Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya terkejut dan mata mereka membelalak. Mereka berdua dari era terakhir. Apakah mereka keluarga besar di era lalu? Apakah mereka penghuni tanah yang luas? Apakah itu diturunkan dari zaman ke zaman? Ini tidak bisa dipercaya. Menurut legenda, di penghujung era terakhir, terjadi perang besar di benua Honghuang, yang menghancurkan dan menghancurkan segalanya. Tidak ada yang tersisa, dan seluruh alam semesta berubah menjadi reruntuhan. Surga, manusia dan iblis, bagaimana mereka bisa bertahan? 4739. Tanah banjir di era terakhir terutama dihormati oleh Terans, iblis, dan penyihir. 3 klan utama hampir menguasai seluruh negeri. Di antara mereka, Terans adalah yang paling kuat. Klan Lik dan klan Lik mungkin tidak sekuat Terans. Terans dan iblis sebenarnya adalah pelayan Terans. Lu Xuan terus menjelaskan. Teran dan iblis, di era terakhir, adalah pelayan dari Terans. Kamu tidak perlu heran. Inilah yang kami catat di buku-buku iblis kuno. Apalagi, klan Tianren sama sekali tidak disebut keluarga Tianren, tetapi disebut klan Asia. Di era baru, namanya diganti Tianren Clan. Konyol jika berpikir bahwa nama itu bisa mengubah fakta bahwa mereka dulunya adalah pelayan. Zixuan mencibir. Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak menyangka ada begitu banyak rahasia yang tersembunyi di balik tempat ini. Apa yang mereka ketahui sebelumnya mungkin hanyalah puncak gunung es. Kemudian, perang besar pecah di alam semesta Honghuang, dan daratan besar pecah, yang menghasilkan energi destruktif dan memusnahkan semua makhluk hidup. Hanya dengan keberuntungan Tianren dan iblis, beberapa anggota klan bertahan hidup dengan keberuntungan. Zixuan melanjutkan. Dikatakan bahwa di era terakhir, ketika tanah dihancurkan, bahkan yang terlepas, mati, dan semua makhluk hidup berakhir. Bagaimana iblis dan penghuni surga dan manusia bertahan? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Kami hanya beruntung. Pernyataan Zixuan telah berlalu, dan sepertinya dia tidak ingin menyebutkannya. Mata Lu Ming berkedip beberapa kali tanpa bertanya. Dia tahu bahwa Zixuan kebanyakan menyembunyikan sesuatu, tetapi karena pihak lain tidak ingin mengatakannya, dia tidak banyak bertanya. Bagaimanapun, ini adalah wilayah orang lain. Pada masa itu, beberapa leluhur iblis ikut serta dalam perang, dan akhirnya mati di sana. Sebagian besar tertinggal di reruntuhan alam semesta. Mereka ditemukan oleh orang-orang Tianren dan kemudian disempurnakan menjadi iblis. Tingkat darah iblis sangat ketat. Serangga leluhur iblis yang dimurnikan dengan darah dan daging leluhur iblis memiliki efek penindasan yang kuat pada kita para iblis generasi selanjutnya. Oleh karena itu, kita akan mudah terkikis. Bahkan keberadaan aslinya keadaan sulit untuk dilawan, karena itu adalah tekanan dari darah. Zixuan terus menjelaskan. Lu Ming DKK, memahami asal-usul serangga leluhur iblis. Serangga leluhur iblis dimurnikan oleh darah dan daging leluhur iblis yang meninggal pada abad terakhir di Tanah Besar. Mengapa kalian para iblis berseteru dengan orang-orang Tianren? Menurut alasannya, kalian pernah menjadi bawahan orang-orang Honghuang. Kali ini, Xian Yanxing bertanya. Sebenarnya, inilah yang ingin ditanyakan oleh Lu Ming, dan yang lainnya. Itu semua karena orang-orang Tianren tercela dan telah memblokir keluarga kita di alam semesta gelap. Mata Zixuan menunjukkan nyala kebencian. Lu Ming dan yang lainnya tercengang. Apakah iblis pada awalnya tidak ada di alam semesta gelap, karena surga dan manusia ada di alam semesta gelap? Berbicara tentang ini, itu akan melibatkan cerita yang sangat panjang, dan itu juga ada hubungannya dengan mengapa iblis bermata ungu aku dapat melawan iblis untuk sementara waktu. Xuan melanjutkan. Lu Ming dan yang lainnya sedang mendengarkan. Alasan mengapa iblis bermata ungu dapat menahan erosi iblis untuk waktu yang singkat adalah karena kita memiliki bubuk kristal darah leluhur iblis. Kata Zixuan. Bubuk kristal darah Masu. Lu Ming, Xian Yanxing dan lainnya masih bingung. Mereka menemukan bahwa apa yang mereka dengar hari ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ya,
bubuk kristal darah Mazu, seperti namanya, adalah bubuk yang digiling dari kristal darah Mazu. Kristal darah, nenek moyang iblis, adalah harta paling berharga dari iblis. Dikatakan bahwa itu terkait dengan kelahiran iblis. Ini sangat kuno dan merupakan dasar dan sumber iblis. Itu lebih tua dari itu nenek moyang iblis. Keluarga kami melelehkan bubuk kristal darah Mazu ke dalam air, lalu kami merendamnya di dalam air. Dengan bantuan kekuatan bubuk kristal darah, kami dapat menekan serangga leluhur iblis. Zixuan menjelaskan. Lu Ming dan yang lainnya mengerti. Alasan mengapa iblis dapat menyerang iblis adalah karena mereka dimurnikan dari daging dan darah beberapa leluhur mereka, dan menekan iblis generasi selanjutnya secara hierarkis. Kristal darah klan iblis dapat menekan leluhur iblis pada level tersebut, sehingga dapat menekan serangga leluhur iblis. Sayangnya, bubuk kristal darah Mazu di tangan kita terlalu sedikit. Setelah diencerkan dengan air, kekuatannya sangat melemah. Kita tidak bisa membunuh serangga Mazu di tubuh kita. Kita hanya bisa menekannya dalam waktu singkat. Setelah itu jangka waktu tertentu, cacing Mazu di tubuh kita akan menjadi aktif kembali. Kita harus masuk kembali ke dalam air dan menekan serangga Mazu dengan bantuan kekuatan bubuk kristal darah Mazu. Zixuan menghela nafas. Maksud kamu, jika bubuk kristal darah Mazu tidak diencerkan terlalu banyak, itu dapat sepenuhnya memusnahkan serangga Mazu di tubuh kamu? Tanya Lu Ming. Ya, tapi ada terlalu sedikit bubuk kristal darah Mazu di tangan kita, dan ada terlalu banyak orang. Tidak mungkin menyelamatkan hanya beberapa orang, terlepas dari kebanyakan orang. Kata Zixuan. Bagaimana kita bisa mendapatkan lebih banyak bubuk kristal darah, atau kristal darah lengkap? Tanya Lu Ming. Itulah yang akan aku ceritakan tentang asal-muasal perseteruan antara iblis dan surga dan manusia. Faktanya, kristal darah ada di alam semesta gelap. Kata Zixuan. Lu Ming, Xian Yanxing dan yang lainnya berkedip, tetapi tidak berbicara. Mereka tahu bahwa Zixuan akan terus berbicara. Setelah era terakhir berlalu, era berubah, dan alam semesta yang luas saat ini berevolusi. Iblis dan manusia selamat secara kebetulan. Aku tidak menyangka bahwa keluarga surga dan manusia tidak tahu dari mana mereka mendapatkan harta paling berharga dari klan iblis, kristal darah leluhur iblis. Mereka tidak mengembalikan kristal darah ke iblis. Sebaliknya, mereka memasukkan kristal darah ke alam semesta yang gelap, dan kemudian menyampaikan berita itu ke 4 klan iblis. Kristal darah leluhur iblis adalah harta iblis yang paling berharga. Keempat keluarga kerajaan ingin mengendalikannya di tangan mereka sendiri. Oleh karena itu, keempat keluarga kerajaan memimpin semua iblis di bawah komando mereka dan bergegas ke alam semesta kegelapan dan memulai pertempuran untuk kristal darah leluhur iblis. Ketika 4 keluarga kerajaan dan bawahan mereka memasuki alam semesta yang gelap, surga dan manusia mengambil kesempatan untuk memblokir pintu masuk dan mencegah iblis kembali ke alam semesta, dan membantai semua iblis yang tersisa di alam semesta. Awalnya, keempat keluarga kerajaan tidak peduli karena mereka ingin memperjuangkan kristal darah leluhur iblis. Setelah reaksi, sudah terlambat. Pintu keluar telah diblokir sepenuhnya. Keluarga Tianren mengirim sejumlah besar laki-laki yang kuat untuk dijaga. Namun, iblis sangat lemah sehingga mereka ingin bergegas keluar karena mereka memperebutkan kristal darah leluhur iblis. Setelah penjelasan Zixuan, Lu Ming, Xian Yanxing, dan lainnya akhirnya memiliki pemahaman umum tentang hubungan antara iblis dan keluarga Tianren. Aku tahu mengapa iblis tinggal di alam semesta gelap. 4740. Menurut Zixuan, di awal era ini, kekuatan iblis lebih unggul dari Tianren. Namun, akibat terbunuhnya keempat keluarga kerajaan, kekuatan mereka menurun drastis. Akhirnya, kekuatan keseluruhan menjadi lebih rendah dari Tianren, yang diblokir di alam semesta gelap oleh keluarga Tianren dan sulit untuk keluar. Nah, bagaimana dengan kristal darah leluhur iblis? Klan mana yang akhirnya kamu perjuangkan? Lu Ming bertanya. Ya, tidak ada yang mendapatkannya. Zixuan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, ketika kotak harta karun dengan leluhur iblis pertama Suejing didirikan oleh Raja Umat Manusia, ketika keempat iblis itu bertarung satu sama lain, batas pada kotak harta karun dipicu secara tidak sengaja. Itu batas dibuka dan diselimuti ke segala arah. Semua iblis yang ditutupi oleh batas menjadi abu. Awalnya, ada banyak tuan dari 4 keluarga kerajaan yang meninggal di bawah perbatasan. Perbatasan di bawah Raja Manusia. Itu adalah Raja Manusia. Lu Ming terkejut. Seperti yang sudah kamu ketahui, iblis pernah menjadi pelayan orang barbar. Batas yang ditetapkan oleh Raja Manusia memiliki efek penahanan yang kuat pada iblis. Oleh karena itu, bahkan jika kristal darah leluhur iblis berada di tempat tertentu dalam kegelapan alam semesta, setiap iblis tahu di mana kristal darah iblis itu berada, tetapi itu tidak dapat diperoleh. Selama kamu melangkah ke batas, itu akan berubah menjadi abu. Ini sama untuk klan Tianren. Dahulu kala,
Orang Tianren masuk ke sana dan ingin mengambil kristal darah leluhur iblis, tetapi berubah menjadi abu. Kata Zixuan. Oh, pada suatu waktu, Terence ingin mengambil kristal darah Masu. Cara penasaran Lu Ming. Ya, surga dan manusia ingin memotong jalan belakang iblis, sehingga iblis dapat memotong jalan latihan, dan tidak memiliki sumber daya untuk berlatih. Kata Zixuan. Lu Ming, Xian Yanxing, dan yang lainnya menunjukkan ekspresi yang lebih ingin tahu. Tampaknya sudah menebak apa yang dipikirkan Lu Ming dan yang lainnya. Zixuan kemudian berkata, apakah kamu penasaran bahwa iblis terjebak di alam semesta gelap dan tidak dapat memasuki reruntuhan alam semesta untuk mencari sumber daya? Bagaimana keadaan Tuhan dan keadaan asli berlatih dan meningkat? Lu Ming dan yang lainnya segera mengangguk. Untuk waktu yang lama, Lu Ming memikirkan pertanyaan ini. Di alam semesta yang luas, begitu kultivasi mencapai alam Tuhan, perlu memasuki reruntuhan alam semesta untuk menemukan sumber daya untuk kenaikan. Misalnya, Hong Huangjing, seperti tingkat utama Shen Yao, dapat membantu meningkatkan keadaan Tuhan. Dan harta karun yang berisi segel asal dapat membantu yang kuat di alam asli untuk meningkatkan kultivasi mereka. Tidak ada bintang di alam semesta. Menurut hukum, alam semesta yang gelap juga seharusnya tidak, bagaimana iblis naik. Jika kamu tidak dapat meningkatkan, tanpa suplemen master tindak lanjut, iblis akan dihancurkan oleh istana surgawi. Itu masih karena kristal darah. Meskipun ada batas pada kotak harta karun yang berisi kristal darah leluhur iblis, itu tidak dapat didekati, tetapi nafas kristal darah leluhur iblis terus meluap, memengaruhi area yang luas di sekitarnya. Di daerah dengan kristal darah leluhur iblis ratusan juta mil, semuanya dipengaruhi oleh kristal darah leluhur iblis, dan semacam batu darah akan diproduksi. Bahkan jika iblis di kerajaan iblis menyerap itu, mereka dapat meningkatkan kultivasi mereka. Di antara batu darah, kemungkinan besar batu darah tingkat tinggi akan lahir. Bahkan jika itu untuk keberadaan keadaan aslinya, itu akan sangat membantu, seperti harta karun yang mengandung tanda aslinya. Pada titik ini, surga dan orang-orang tidak pernah berpikir bahwa mereka ingin menjebak iblis di alam semesta gelap. Tanpa sumber daya, iblis akan menjadi semakin lemah dan akhirnya dihancurkan oleh mereka. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa darah leluhur ajaib kristal memiliki efek ini. Belakangan, mereka menyesal karena sudah terlambat untuk mengambil kristal darah iblis, dan mereka tidak dapat mendekati kristal darah iblis. Zixuan mencibir. Lu Ming dan yang lainnya heran bahwa ini masalahnya. Ini adalah hal yang biasa. Sebab dan akibat dari siklus tidak dapat diprediksi. Selama bertahun-tahun, iblis secara bertahap memulihkan jejak vitalitas berdasarkan batu darah yang dihasilkan oleh kristal darah leluhur mereka. Jika bukan karena kebencian yang mendalam antara empat keluarga kerajaan dan seringnya pertempuran mereka, kekuatan kita tidak akan jauh lebih buruk daripada istana surgawi. Zixuan menghela nafas dan terdiam beberapa saat, lalu berkata, baiklah, sejarah hubungan antara surga dan manusia dan iblis hampir berakhir. Kali ini, aku ingin meminta kamu untuk membantu kami mendapatkan kembali darahnya. Kristal leluhur iblis. Lu Ming kaget di dalam hatinya dan berkata, orang kuat Tianren dan iblis belum melakukannya. Berapa banyak dari kita yang bisa melakukannya? Sulit bagi orang lain untuk mengatakannya, tapi kalian berdua, mungkin kalian bisa, karena kalian berdua adalah manusia. Mata Zixuan tertuju pada Lu Ming dan Xian Yanxing. Batas ditentukan oleh Raja Manusia. Orang-orang di surga dan iblis memiliki sifat mematikan yang mengerikan, tetapi untuk Terence, mereka mungkin tidak memiliki sifat mematikan. Sayang sekali kami iblis terjebak di alam semesta gelap dan tidak memiliki cara untuk pergi, jadi untuk waktu yang lama, kami tidak dapat menemukan penguasa Teran untuk membantu kami. Zixuan menghela nafas. Iblis tidak dapat menemukan Teran untuk membantu. Tidak bisakah Tianren menemukannya? Mungkin Tianren sudah mencoba mencari Master Teran. Lu Mingdao. Alam semesta telah berada di bawah kendali alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode ini, sangat mudah untuk menemukan beberapa Master Teran. Tidak mungkin. Secara alami, dia pernah didekati oleh Tianren. Keempat iblis mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga sekitar kristal darah. Keluarga Tianren tidak pernah memiliki kesempatan untuk mendekati kristal darah. Lu Ming, kamu bisa memikirkannya. Hanya ketika kamu mendapatkan kristal darah leluhur iblis, keluarga kita dapat menyingkirkan erosi serangga leluhur iblis. Dapatkah kita mengirim pasukan untuk menangani keluarga Tianren, dan kamu bisa diselamatkan dengan menghancurkan tentara surga? Kata Zixuan. Oke, aku akan membantumu mendapatkan kristal darah Masu. Lu Ming setuju tanpa ragu. Karena tidak ada jalan kembali sekarang. Jika kita tidak dapat membantu iblis menyingkirkan invasi iblis, kita tidak dapat membiarkan iblis mengirim pasukan untuk menangani istana surga dan menghancurkan tentara surga. Untuk saat ini adalah satu-satunya cara untuk pergi.
Baiklah, istirahatlah yang baik. Kamu akan beristirahat selama 2 hari. Setelah itu, kita akan berangkat. Kata Zixuan, mengangkat gelas anggur dan bersulang untuk Lu Ming dan yang lainnya. 2 hari kemudian, Zixuan dan sekelompok ahli memimpin, dan mereka pergi ke tempat leluhur iblis Sui Jing berada. Tempat leluhur iblis Sui Jing awalnya berada adalah di persimpangan 4 kerajaan. Keempat keluarga kerajaan dijaga oleh para ahli, dan masing-masing menempati wilayah untuk mengekstraksi batu darah. Tapi sekarang, karena serangga leluhur jahat, 2 dari 4 keluarga kerajaan telah dikendalikan oleh surga dan keluarga manusia. Hanya klan sayap perak dan klan mata ungu, karena mereka telah mempertahankan sebagian dari bubuk kristal darah dari leluhur iblis, telah berhasil menekan serangga leluhur iblis dan dapat mengendalikan diri dan bergerak bebas. Sekarang di sekitar kristal darah leluhur iblis, hanya ada klan sayap perak dan klan mata ungu, dan ada ahli yang menjaganya. Kata Zixuan. Klan sayap perak, apakah kita akan diblokir oleh klan sayap perak saat kita pergi ke sini? Tanya Lu Ming. Tidak. 4 keluarga kerajaan sebenarnya dibagi menjadi 2 kelompok, saling bertarung. Klan sayap perak dan klan mata ungu adalah sekutu. Ketika kita mengeluarkan kristal darah leluhur iblis, kita bisa menyingkirkan iblis dari 2 klan kami. Saat itu, kami akan mengirim pasukan untuk berperang melawan klan Tianren. Kata Zixuan.